sahabat Scripture Indonesia, selamat sore Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya di sore hari ini? Kami percaya kabar Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan kuat. Baik Ibu Bapak, di hari Jumat tanggal 26 April 2024, saya Restu Santoso kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan di dalam program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan ditemani narasumber kita yang sekian kalinya sudah menerima undangan kami dan menerimanya dengan baik. Bapak Pendeta Asigor P. Citangga, dosen perjanjian baru Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT Jakarta, dan juga Kepala Pusat Studi Biblika STFT Jakarta. Selamat sore Pak Pendeta Asigor. Selamat sore Ibu Pendeta Restu. Dari suaranya terdengar kabar baik ya Pak ya. Saya nggak mau basa-basi nih kayak Pak Siglo. Terima kasih loh Pak, udah kesekian kalinya menerima terima kasih juga dari narasumber. Baik, terima kasih Pak Asigor. Oke, Ibu Bapak terkasih, topik kita hari ini adalah eksorsis, upaya mengusir roh jahat dari hidup kita. Eksorsis pada masa kini kita pahami sebagai pengusiran setan dengan upacara tertentu. Dan sampai saat ini pula topik tentang praktek eksorsis ini sangat menarik perhatian dan banyak orang yang bersemangat untuk mendiskusikannya. Karena itulah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai acara ini bersama dengan narasumber kita, Pak Pendeta Asigor. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Kristus, Engkau mempertemukan kami dari berbagai tempat, dari berbagai aktivitas kami sebelumnya, untuk berkumpul secara online mengikuti kegiatan diskusi di program Sejenak Bersama Scripture Union ini. Kami akan membahas mengenai eksorsis, tentang pengusiran roh jahat. Tuhan, Engkau berkarya melalui narasumber hebat kami, Pak Pendeta. Engkau memberkati kami semua, terutama untuk perangkat yang kami gunakan, sinyal, dan juga hal-hal yang akan membantu proses kegiatan ini. Inilah doa kami Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pak Pendeta Asigor, sesi pertama ini kami serahkan kepada Bapak untuk memaparkan topik di sore hari ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih Ibu Pendeta Restu. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Baik, saya langsung saja share screen. Ya, ini kalau saya tidak salah kali kedua di SUI saya membawa materi terkait dengan okultisme eksorsisme ya. Yang pertama itu terutama lebih fokusnya kepada okultisme, dan kemudian kali ini terkait dengan eksorsismenya begitu ya. Jadi kalau Bapak yang hadir di sini belum mendengar yang okultisme, mungkin kalau saya tidak salah ada di YouTube, kalau tidak salah saya pernah melihat juga. Jadi Bapak bisa cari di sana untuk mendalaminya. Di situ saya bahas okultisme secara luas tapi juga cepat gitu. Karena ini sebetulnya adalah dua sesi ini adalah materi perkuliahan kami. Saya membuka mata kuliah ini dari 2017 kalau saya tidak salah. Nama mata kuliah ini di STFT Jakarta adalah okultisme dan eksorsisme. Jadi kami menggabung keduanya antara okultisme dan eksorsisme, karena bagi saya dalam perspektif teologi saya ini sebetulnya dua sisi satu mata uang. Jadi bagaimana kita bisa melakukan eksorsisme ya, kita harus mengenal dulu apa itu okultisme. Nah, pengenalan akan okultisme kemudian tentunya tidak sekedar tahu, tapi juga bagaimana penanganan yang dianjurkan, disarankan secara baik begitu ya. Nah, jadi silakan cari yang pertama di YouTube supaya membekali Bapak sekalian. Nah, bagian yang kedua ini adalah eksorsisme, dan judul yang diberikan oleh Mas Petra pada saya khususnya dari hidup kita ya. Tapi saya asumsikan ini bukan dalam pengertian untuk sekedar menangani diri sendiri, tapi juga bagaimana kalau seandainya di sini ada beberapa atau sebagian, kalau tidak semua adalah pelayan gerejawi begitu ya, bagaimana kita bisa melakukannya dalam konteks pelayanan kita masing-masing begitu ya. Baik, saya mau memulainya dengan apa yang Alkitab sampaikan terkait satanologi, karena
Tidak bisa tidak, memang ini yang harus dibahas, dan saya lebih menginginkan membahasnya dalam dua perspektif. Yang pertama biblis, dan nanti yang kedua itu ke psikologis ya. Itu perspektif yang saya akan bahas gitu. Nah, sekarang dalam perspektif biblis saya bagi dua dulu. Pertama, perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, istilah roh jahat itu baru muncul di Ulangan 32, tetapi sosok spiritual antagonis itu muncul dari sejak awal. Jadi dengan kata lain, Alkitab kita sebetulnya tidak bercerita tentang penciptaan sosok-sosok ini, termasuk juga malaikat. Kalau kita misalnya mengambil dari Yehezkiel tentang bintang timur yang jatuh, Lucifer itu, ya, itu sebetulnya tidak dipahami sebagai sosok si iblis gitu dalam tafsir-tafsir yang ortodoks, baik dari Yahudi ya, karena itu kan Alkitab milik Yahudi pada awalnya, dan kemudian kekristenan sebetulnya dia tidak diterjemahkan sebagai Lucifer. Itu disebabkan oleh penerjemahan dari Raja James yang menghasilkan King James Bible begitu ya, menghasilkan King James Version, sehingga kemudian teks yang dalam bahasa Latin terjemahan Hieronymus dari Perjanjian Lama Ibrani begitu, Latinnya Lucifer dengan L kecil kata benda, jadilah kata nama dengan L besar waktu terjemahan oleh King James jadi King James Version. Tentunya bukan dia sendiri, tapi orang-orang yang bekerja bagi dia begitu. Sehingga karenanya sosok ini tidak punya awal dalam Alkitab, tidak diceritakan ada awalnya, walaupun tentu kita tahu bahwa yang tidak punya awal hanya Allah, tapi tidak ada narasi tentang itu. Yang di Yehezkiel juga meragukan sekali bahwa itu adalah iblis begitu ya, karena teks itu sebetulnya bicara Babel, dan Babel, Raja Babel, penguasa zolim itulah yang dimaksud, yang deskripsinya bisa disematkan kepada penguasa zolim lainnya begitu, karena yang mau yang dikritik itu adalah karakteristiknya. Jadi kembali ke materi saya. Jadi sosok spiritual antagonis itu sudah muncul sejak awal penciptaan, digambarkan dalam sosok ular. Nah, kemudian dalam Alkitab PL bahasa Yunani Septuaginta, istilah yang digunakan ophis, artinya ular, tapi secara figuratif ada makna figuratif, yaitu sosok yang licik. Kalau dalam bahasa Ibrani dipakai nakas. Nakas ini tidak punya makna konotatif, ya, tidak ada makna figuratif, hanya berarti ular. Kemudian Vulgata itu pakai istilah serpents. Kemudian versi Samaria mirip dengan bahasa Ibrani ini ya. Ini Aram sebetulnya. Kemudian pakai kata kakas. Di zaman kuno, ular ini awalnya punya representasi makna sebagai sosok cerdas. Sosok yang cerdas dan mewakili kecerdasan ataupun kebijaksanaan. Nah, ular kemudiannya mengalami perkembangan. Ya, dalam kajian analisis sintaksis semantik ini disebut diakronistik atau diakronisme. Jadi ada perjalanan waktu, terjadilah perubahan makna. Dari makna yang positif kemudian menjadi makna yang negatif, menjadi karakter yang licik, jahat, penipu, pembohong. Dan bagi perspektif Yahudi ini adalah gambaran representasi iblis. Nah, dalam perjanjian lama roh-roh jahat ini muncul 8 kali. Kalau di Ulangan 30 dan 17 ini konsepnya adalah bahwa persembahan korban bukan kepada Yahweh itu sebetulnya dipahami kepada Allah-Allah lain, tetapi ini dipahami sesungguhnya adalah roh-roh jahat. Jadi dengan kata lain sebetulnya Perjanjian Lama tidak memahami konsep adanya Allah-Allah lain begitu. Dalam Perjanjian Lama yang disebut Allah-Allah lain itu ya roh-roh jahat begitu ya. Ini yang sebetulnya yang bisa kita katakan yang ortodoks atau yang konservatif gitu. Walaupun dalam konteks modern ada berkembang pemahaman bahwa sebetulnya Yahweh cuma salah satu dari dewa-dewa yang disembah gitu, sehingga orang Yahudi punya pemahaman bahwa ada dewa-dewa lain, ada Allah-Allah lain, tapi Allahnya Yahudi ya Yahweh begitu. Jadi ada dua pemahaman. Tapi yang tua, yang tradisional adalah bahwa dalam perspektif PL hanya ada satu Allah. Allah-Allah lain itu dianggapnya bukan Allah, berhala dan roh-roh jahat gitu ya.
Nah, saya tidak menjelaskan perkembangan diskursus teologis kemudiannya, tapi apa yang dipahami dalam teks Alkitab sendiri. Karena di sini di ulangan ini itu disebut sebagai dari roh-roh jahat. Saya karenanya tidak akan membahas aspek yang tadi saya sebutkan ya. Itu mungkin di topik yang lain bisa atau di webinar yang lain. Nah, roh-roh jahat di sini dalam bahasa Yunani disebut daimonios. Dari situ muncullah bahasa Inggris demons. Jadi bahasa Inggris dalam hal transliterasi bahasa bukan dari bahasa Ibrani tapi dari bahasa Yunani. Karena memang bahasa bahasa Eropa dipengaruhi pertama-tama Yunani, kemudian Latin, dan tersebarlah ke berbagai penjuru wilayah di Eropa. Dalam bahasa Ibrani disebut shed, artinya roh jahat. Nah, kemudian ada narasi di sini 1 Samuel 16. Di sini dikatakan ada roh Allah kemudian undur karena Saul melakukan kejahatan di mata Allah, dan roh Allah yang undur kemudian digantikan dengan hadirnya roh jahat yang mengganggu Saul. Kemudian ditegaskan ayat 14-16 roh jahat ini berasal dari Allah. Nah, ada dua konsep tentang ini, bahwa memang Allah yang mengirimkan roh jahat atau bahwa roh jahat bekerja atas izin Allah. Nah, biasanya diskursus biblisnya diambil dari kisah Ayub di Perjanjian Lama, dan kemudian kisah di Gerasa Gadara ya. Ini kisah Gerasa Gadara ini sangat menarik kalau Bapak nanti baca sendiri dan bandingkan antara Matius, Markus, dan Lukas, maka ada informasi menyeluruh yang akan mencelikan mata kita bagaimana PB memahami kejadian tersebut begitu ya. Nah, poin yang pertama dengan poin kedua ini bicara juga perspektif atau sudut pandang. Yang pertama itu Allah mengirimkan roh jahat, berarti roh jahat berasal dari Allah. Kalau dua, roh jahat bekerja atas izin Allah, dan ini sebetulnya menunjukkan juga dua pemikiran teologis biblis yang hadir bahkan sampai sekarang. Kalau di extend lebih luas, maka yang pertama itu diskursusnya adalah apakah kejahatan termasuk di dalamnya juga kemudian penderitaan, semuanya berasal dari Allah. Nah, pertanyaan yang pertama tadi berbasis dalil bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Kalau Allah pencipta segala sesuatu, maka segala sesuatu harus berasal dari Allah, termasuk kejahatan dan penderitaan. Ya, pada satu sisi ada kekuatan argumentasi bahwa Allah sumber segala sesuatu, begitu ya. Jadi tidak ada yang di luar Allah. Mengapa? Ada hal penting di sini. Kalau kita katakan tidak berasal dari Allah, berarti ada sesuatu yang di luar Allah, sehingga ada sesuatu yang juga sama kekalnya dengan Allah. Nah, ini kesulitannya kalau kita menolak argumentasi yang pertama. Tapi keberatan dari argumentasi yang pertama adalah kalau begitu kejahatan dan kebaikan sama-sama eksisten dalam diri Allah dong. Berarti Allah justru seperti punya dua wajah. Yang satu baik, yang satu jahat. Apakah seperti itu? Nah, karenanya masuk pada argumentasi yang kedua, bahwa dia bukan berasal dari Allah, tapi di atas izin Allah. Lalu pertanyaannya berkaitan dengan yang pertama, kalau dia tidak berasal dari Allah, dari mana? Nah, karenanya jawaban untuk yang kedua biasanya kita tiba pada pemahaman bahwa kejahatan sebetulnya bukan sebuah eksistensi. Kejahatan bukan sebuah keberadaan. Ya, berada gitu ya. Karenanya ini juga agak sedikit filosofis, jadi ke eksistensialisme gitu ya. Kejahatan bukan dipahami sebagai sebuah berada, tetapi justru ketidakberadaan atau ketiadaan. Maksudnya bagaimana? Kejahatan adalah ketika kebaikan hilang. Ketika kebaikan hilang, maka jadilah kejahatan. Kejahatan adalah seperti ketika tiada terang, maka jadilah gelap. Kejahatan seperti ketika tiada panas, jadilah dingin. Sehingga dia bukan bicara keberadaan atau menjadi berada, justru dia bicara menjadi tidak berada. Ketika kebaikan tidak ada, timbullah kejahatan. Mengapa? Karena tidak mungkin kebaikan dengan kejahatan berkolaborasi. Nah, karenanya ini yang menjadi argumentasi melawan yang pertama tadi. Tidak mungkin dalam diri Allah yang baik juga hadir sisi jahat, tidak mungkin. Sehingga karenanya apa yang dimaksud dengan kejahatan adalah ketika tiada kebaikan. Lalu rujukannya bagaimana? Bisa saja kita lihat dari Adam dan Hawa. Kapan? Ketika dia sudah tidak lagi berada bersama dengan Allah, dan ketika dia memilih berpihak pada si iblis dengan mengikuti godaannya. Ketika Adam dan Hawa sudah mulai meninggalkan Allah sang baik itu, ketika Adam dan Hawa meninggalkan sang baik itu dan berjalan bersama sang jahat tadi, si penggoda tadi, lebih memilih mengikuti itu, maka dia meninggalkan sang baik dengan segala kebaikannya. Disitulah muncul kejahatan tadi.
Nah, dengan argumentasi filosofis untuk yang kedua, maka yang kedua bisa juga kita terima. Nah, kalau tanya saya secara teologis bagaimana, saya dosen biblika, maka saya akan lebih memilih yang kedua daripada yang pertama. Ya, saya lebih menyarankan yang kedua karena tidak bisa kita katakan Allah baik sekaligus Allah jahat begitu. Itu kelemahan argumentasi yang pertama. Walaupun dasarnya tadi segala sesuatu berasal dari Allah. Maka argumentasi yang kedua, kejahatan bukan keberadaan karenanya dia tidak berasal dari Allah. Kejahatan justru ketika keberadaan hilang, yaitu keberadaan kebaikan hilang. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di pasal 18-19 ada permainan kecapi Daud yang dapat mengusir walaupun sementara roh jahat yang mengganggu Saul. Ini biasanya jadi dasar biblis secara praktis mengapa di sebagian dalam praktik eksorsisme kemudian dimainkanlah musik, dinyanyikanlah lagu pujian begitu ya. Walaupun nanti sebetulnya ini memiliki peranan psikologis yang sangat kuat yang nanti di bagian kedua saya akan bahas. Yang berikutnya Mazmur 196, ini flashback orang-orang Israel tentang keluar dari Mesir, bagaimana orang Israel meninggalkan Yahweh, berbaur dengan suku-suku lain, dan mengikuti berhala-berhala mereka. Berhala-berhala ini sekali lagi dianggap atau dikaitkan sebagai perwujudan dari roh-roh jahat. Jadi perhatikan, sekali lagi berhala dianggap berasal dari roh jahat, sehingga konsep bahwa Yahudi kuno memahami ada banyak Allah itu sebetulnya disanggah oleh teks-teks yang saya sedang hadirkan tadi. But anyway, kita lanjutkan. Kemudian di Ayub, ini yang tadi saya singgung, Ayub 1 ayat 6 sampai 12 menceritakan bahwa iblis bisa datang kepada tahta Allah. Iblis dalam Septuaginta, perjanjian lama bahasa Yunani, digunakan kata diabolos atau devil. Saya senang sekali menggunakan istilah diabolos ini karena ada kata bolosnya gitu ya. Ada kata bolos. Jadi kalau dia suka bolos ya kita bisa tahulah itu temennya siapa kira-kira secara guyonan begitu ya. Jadi ibu bapak ingat jangan sampai ada yang bolos-bolos dalam apapun ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kalau ditanya teks Ibrani, Satan ya, Satan kemudian Yunani mengadopsinya. Jadi sebetulnya Satan itu terma atau istilah berbasis Timur Tengah sebetulnya. Dalam bahasa Arab kan jadi syaiton gitu ya. Nah, dalam bahasa Yunani kemudian jadi Satanas. Tapi kalau yang asli Yunani adalah diabolos tadi. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah nanti transliterasi Elai kalau Bapak baca, Elai justru menggunakan setan dengan S kecil dan seringkali digunakan dalam bentuk jamak setan-setan. Sehingga jadinya dia bukan nama. Sementara dalam banyak teks Ibrani dan teks-teks lain, Satan itu dianggap figur. Seperti misalnya Ibu Pendeta Restu. Restu kan nama, Asigor kan nama. Ada Pak Petra ini kan juga nama. Gitu ya, walaupun Pak Petra ini dari arti batu gitu ya. Batu gitu. Dari kata benda jadi nama. Begitu ya, tapi sekarang dia nama. Nah, karenanya ini yang menarik di Elai, Satan yang adalah figur nama kemudian jadi setan-setan jadi kata benda. Lalu yang nama dipakailah iblis, begitu. Dipakailah iblis. Sehingga jadi sosok, jadi figur itu. Begitu ya. Nah, kemudian kalau di kitab Ayub dikatakan iblis itu mencobai manusia atas izin Allah. Kalau Bapak memperhatikan baca kitab Ayub, saya pernah di grup yang lain saya melakukan kajian mendalam terhadap kitab Ayub. Karena saya pernah juga mengajar teologi penderitaan di kampus saya bersama dengan salah seorang rekan, dia sistematika, jadi dia perspektif sistematisnya, saya biblisnya, dan salah satu teks yang saya gunakan dari Alkitab adalah Ayub ketika berbicara teologi penderitaan. Nah, di Ayub sebetulnya satu-satunya kitab dalam Alkitab kita yang bicara sangat mendalam tentang penderitaan itu adalah Ayub. Tiada kitab lain yang betul-betul menggali pendalaman tentang penderitaan. Nah, ada 4 perspektif sebetulnya. Yang pertama, kalau baca di awal, ada gambaran bahwa penderitaan berasal dari iblis. Dan sampai sekarang cukup banyak orang yang memahami kalau dia menderita itu karena iblis. Sehingga kemudian ada cukup banyak juga orang yang kalau dia menderita, kemudian dia menengking itu, seakan-akan itu berasal dari iblis. Ada juga sebagian pendeta yang kemudian kalau orang menderita, misalnya kemiskinan dianggap kutuk dan karenanya diusir gitu. Dalam perspektif seperti itu berarti kan penderitaan dianggap berasal dari si jahat karena diusir kan begitu ya.
Nah, yang kedua, kalau kita melihat argumentasi Bildad, Elifas, dan Zofar, teman dari Ayub, maka konsep yang kedua, penderitaan adalah karena dosa. Dan ini juga banyak bersirkulasi di kalangan orang Kristen. Kalau kita jatuh dalam penderitaan, sakit penyakit, kebangkrutan, segala macam, kita langsung dituduh, atau kita menuduh diri kita sendiri, saya habis buat dosa apa ya? Sehingga gambarannya adalah bahwa dosa berujung pada penderitaan. Dan sebetulnya banyak juga orang pada zaman Yesus hidup punya konsep seperti itu. Ingat gak ketika ada orang buta datang di Injil Yohanes, kemudian para murid bertanya sama Tuhan, "Guru-guru, siapa yang berbuat dosa, dia atau bapaknya?" Berarti pertanyaan murid-murid tadi berbasis pada pemahaman teologis bahwa dosa berakibat pada penderitaan, antara lain sakit penyakit. Maka Tuhan bilang apa? Bukan bapaknya, bukan dia, melainkan supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Nah, ini sebetulnya hampir tidak pernah kita percakapkan bahwa sebetulnya di balik penderitaan ada kemuliaan-kemuliaan Allah yang mau dinyatakan. Sehingga justru penderitaan harusnya diterima dengan baik, welcome suffering, harusnya begitu. Tapi karena model dunia di mana kita hidup sekarang sangat materialistik, sangat hedonistik, dan hedonistik menekankan apa? Hedonisme menekankan kesenangan, kan? Maka penderitaan diresis seperti itu, ditolak sedemikian rupa. Itu konsepsi yang kedua muncul di kitab Ayub. Yang ketiga, Ayub ketika menanggapi Bildad, Elifas, dan Zofar, dia berkata, "Aku tidak bersalah. Aku tidak seperti yang kamu bilang, aku tidak bersalah." Dan kemudian dia bergerak lebih jauh. Allah menghukum aku tanpa bersalah, sehingga Ayub mau berkata, itu seperti haknya Tuhan, prerogatifnya Tuhan, dia bebas menghukum siapapun atau memberikan penderitaan pada siapapun. Itu konsepsi yang ketiga. Nah, kalau membaca kemudian pasal-pasal terakhir, ibu bapak akan tiba pada apa sih teologi Ayub terkait penderitaan yang sebenarnya setelah muncul 3 diskursus tadi. Yang pertama iblis, yang kedua karena dosa, yang ketiga karena suka-sukanya Allah. Di bagian akhir kitab Ayub, maka ibu bapak, ini materi beberapa pertemuan saya di perkuliahan saya ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tapi ini saya coba ringkaskan gitu. Nah, yang keempat, kalau ibu bapak membaca secara keseluruhan dan menganalisis kitab Ayub, ibu bapak akan tiba pada bahwa penderitaan adalah bagian yang lumrah dari setiap kehidupan manusia. Itu konklusinya. Jadi bukan karena iblis, bukan karena dosa, bukan juga karena Tuhan menghukum semena-mena, tetapi itu adalah bagian kehidupan kita. Bagian kehidupan kita yang harus kita rengkuh dengan sukacita. Itu tadi, makanya Yesus bilang, bukan bapaknya yang salah, bukan anaknya, supaya nyata kemuliaan Allah. Sehingga kalau dia menjadi bagian kehidupan kita, kita harus welcome dengan sukacita. Mengapa? Tuhan tambahkan lagi konsepnya sebetulnya di bagian yang keempat ini. Yesus menambahkan lagi, yaitu menyatakan kemuliaannya. Begitu. Jadi ketika dikatakan iblis mencobai manusia atas seizin Allah, maka persoalan satu karena iblis gagal, yang kedua karena dosa sudah gagal, yang ketiga Allah menghukum semena-mena juga gagal. Konklusi kitab Ayub adalah bahwa kalau aku menderita, itu bagian yang lumrah dari kehidupan, supaya Allah menyatakan kemuliaannya, karenanya saya harus menerimanya dengan penuh sukacita. Itu dari Ayub. Baik, kita lanjut sekarang ke PB. Ibu bapak yang tadi perjanjian lama juga upaya saya meringkaskan supaya dalam sesi sekitar ya 45 menit saya bisa selesai ya. Sekarang dalam perjanjian baru, istilah roh jahat ini muncul 33 kali dalam PB, bisa dikatakan 3 kali lebih banyak dibandingkan dalam PL. Dalam bahasa Yunaninya disebut pneumati akatarto, yang artinya roh yang tidak bersih. Ada kata-kata A itu negasi, akatarto, katarto itu adalah bersih. Jadi A itu berarti tidak bersih, tidak bersih. A itu tidak. Nah, kalau di kita jadinya roh jahat gitu ya. Memang mungkin kalau LAI menerjemahkan roh tidak bersih agak lucu gitu ya. Apa sih maksudnya roh tidak bersih gitu ya? Mungkin belum mandi, mungkin begitu. Jadi agak lucu gitu ya. Belum mandi atau nggak pakai parfum atau gimana lah gitu ya. Nah, karenanya LAI pakainya roh jahat.
Istilah setan muncul 64 kali. Kalau setan ini ternyata, mengapa LI pakai setan? Karena ternyata bukan Satanas. Tadi saya katakan ya, LI pakai setan-setan atau setan dengan S kecil. Artinya bukan nama. Mengapa? Karena ternyata itu adalah terjemahan bukan dari Satanas, ya, tapi dari daimonizomenus. Demon juga sebetulnya begitu. Jadi kenapa sekarang kita paham kalau setan dengan S kecil itu bukan nama, bukan figur, tapi kata benda. Nah, ini Inggrisnya demons tadi. Kemudian ini sebetulnya dalam Alkitab bahasa Indonesia digunakan tumpang tindih, merujuk pada satu pengertian. Artinya setan, roh jahat ini sami mawon gitu ya. Sami mawon, sama saja gitu. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang PB ajarkan. Pertama, roh jahat bisa masuk ke dalam, berada dalam rumah ibadat. Jadi tidak berarti kalau kita ke gereja kita itu imun gitu ya. Gereja kita itu roh jahat takut, tidak ya, sama sekali tidak. Di Markus 1 ayat 23 sampai 26, bahkan di bait Allah ini, di rumah ibadat ini ada orang yang kerasukan dan teriak-teriak begitu. Jadi tidak ada yang imun gitu ya. Rumah ibadat, gereja tidak kebal atau imun terhadap roh-roh jahat. Kemudian tidak ada tempat yang sedemikian kudusnya, sedemikian sucinya, sehingga roh-roh jahat takut untuk memasukinya. Nah, roh-roh jahat sama sekali tidak takut terhadap tempat khusus tertentu. Ini gambaran PB ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau dipahami secara lebih luas, berarti roh-roh jahat tidak memiliki ketertundukan kepada materi, benda-benda, apapun, dalam wujud apapun. Jadi kalau kita misalnya mendoakan eksorsisme bagi orang-orang, benda-benda seperti entah yang cair, minyak urapan, air suci, atau kemudian ada yang pakai garam, ada yang kemudian bakar menyan, kemudian pakai salib, kemudian pakai apa lagi ya, Alkitab. Dan di beberapa tradisi gereja lain ada yang bahkan jubahnya lengkap gitu ya. Kalau Bapak menggoogle saja, kita punya banyak tradisi gerejawi. Di beberapa tradisi gerejawi tertentu, eksorsisme bahkan dilakukan dengan menggunakan jubah lengkap. Ada topinya, ada jubahnya, ada stolanya, bahkan ada tongkatnya juga begitu ya. Nah, ini yang mesti dicamkan bahwa secara lebih luas, roh-roh tersebut tidak memiliki ketertundukan kepada materi apapun dalam wujud apapun. Ya, ini yang mesti kita camkan baik-baik. Mengapa Pak Asigor? Ya karena roh bukan materi. Dia bukan materi. Kalau kita punya, maaf kata, binatang piaraan, anjing misalnya, segalak apapun, dia akan takut pada majikannya. Dia akan takut pada benda-benda yang bisa melukainya. Materi kan? Tapi kalau roh-roh tidak seperti itu. Dia tidak tunduk pada materi dalam wujud apapun. Kedua, roh-roh jahat dapat merasuki manusia dan mengendalikan tubuh manusia. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 7, roh-roh jahat membuat orang berteriak-teriak. Dalam Markus 1 ayat 26, dia mengguncang-guncang tubuh yang dirasukinya. Kemudian dalam Matius 12 ayat 43-45, roh jahat masuk dan berdiam dalam diri manusia. Dalam Markus 5 ayat 2, roh jahat membuat seseorang menjadi tidak waras. Ini yang di Gerasa Gadara, tapi Bapak masih camkan baik-baik ya. Dia tidak vice versa. Ya, jadi kalau di teks ini roh jahat atau roh jahat membuat seseorang tidak waras, tidak berarti kemudian ketidakwarasan karena roh jahat. Ya, jangan sampai seperti itu, karena itu menunjukkan kita justru abai, ceroboh, dan berarti justru tidak tepat begitu. Ya, dia bisa membuat seseorang menjadi tidak waras menurut Alkitab, tapi bukan berarti ketidakwarasan berarti karena roh jahat. Dia tidak bolak-balik seperti itu. Dalam Markus 9, 23, 25 dan Lukas 8 ayat 29 dikisahkan ada orang yang diseret-seret oleh roh jahat dan disiksa oleh roh jahat. Ada yang dicemplungkan ke dalam air berulang-ulang, ada yang kemudian bahkan katanya jatuh ke dalam api. Dan kalau saya melihat narasi itu mengerikan sekali sebetulnya. Dan sepanjang saya juga melayani, selain sebagai dosen PB, dosen Biblika dan mengajar juga bahasa Yunani dan beberapa mata kuliah lain,
saya juga kadang-kadang diminta melayani seseorang, begitu ya, diminta melayani seseorang. Jadi, tetapi sejak saya melayani eksorsisme dari tahun 91, sekitar 33 tahun lah kurang lebih saya berkecimpung dalam pelayanan ini secara praktis gitu ya. Karenanya kemudian saya berpikir mengapa tidak saya menyediakan mata kuliah ini supaya mahasiswa saya dibekali secara akademik dan ilmiah terkait dengan pokok ini gitu, supaya ketika mereka terjun ke lapangan apalagi di daerah di mana masih banyak kejadian seperti ini, mereka ngerti apa yang mereka mesti lakukan. Nah, sepanjang pengalaman saya belum pernah melihat sampai yang semengerikan ini, belum pernah gitu. Jadi kisah ini memang ya menurut saya bombastik, sampai dicemplung ke dalam api itu bombastik sekali. Artinya kalau dari cerita ini, cerita-cerita yang saya sampaikan, roh-roh jahat tersebut bisa mengambil alih kuasa atas tubuh orang yang dirasukinya. Kemudian yang ketiga, roh-roh jahat bisa memasuki binatang juga. Markus 5:13 yang masuk ke dalam, menurut versi Markus 2000 ekor babi, kalau Matius dan Lukas sejumlah besar babi, begitu ya. Dan kalau kita melihat teks aslinya digunakan kalimat eis elton eistus koirus, yang artinya memasuki, karena eis elton eis masuk ke dalam ya, eis elton eis. Dan ini sebetulnya semacam penegasan dalam hal bahwa kata, saya mesti tebalkan dulu kata ini. Eis ini artinya sudah ke dalam. Elton ini dari erchomai. Erchomai itu artinya pergi, begitu. Atau bisa juga datang. Tapi eis ini ke dalam, jadi sama saja berarti memasuki. Tapi ditambah lagi dengan penghubung eis lagi. Ya, jadi ini penekanan yang ya dalam bahasa Yunani memang jadinya begini. Jadi ada kata eis elton, memasuki. Harusnya kan kalau misalnya kita memasuki rumah. Kalau kalimat Indonesia kan tidak perlu tambah memasuki ke dalam rumah, kan bisa. Kalau masuk ke dalam rumah, tapi kalau memasuki nggak perlu lagi ke dalam rumah, memasuki sebuah rumah misalnya begitu. Tapi dalam bahasa Yunani ini sebuah keharusan. Walaupun di depan sudah ada eis, dia tetap harus lagi eis. Eis itu into. Beda dengan en. Kalau eis itu ke dalam, kalau N itu di dalam. Jadi dengan kata lain, eis elton eis ini bicara proses dari luar masuk ke dalam, begitu. Dan ya ini sedikit tambahan pengetahuan bahasa Yunani. Ini karenanya bentuknya bukan datif. Kalau datif itu status, state of being. Sementara kalau ini akusatif, ini bicara movement. Jadi kalau saya berada dalam, dipakai N. Kalau saya pergi ke dalam, pakainya eis. Nah, eis ini diulangi double untuk menunjukkan memang dari luar masuk ke dalam. Jadi benar-benar memang masuk. Begitu kira-kira yang mau dimaksudkan dengan penggunaan ini. Nah, saya lanjut. Ini berarti memang ia kemudian berada di dalam dan menguasai orang tersebut. Yang keempat, Tuhan Yesus kemudian dengan mudahnya mengusir roh-roh jahat yang merasuk diri seseorang. Di sini kalau kita melihat cerita-cerita di mana Tuhan melakukan eksorsisme, digambarkan Tuhan berotoritas atas roh-roh jahat. Roh-roh jahat tunduk atas perintah Tuhan. Dan kalau kita perhatikan nih Bapak, narasi-narasi di mana Tuhan mengusir setan, maka setan itu kemudian terusir, roh-roh jahat terusir karena otoritas Yesus. Bahkan di Gadara Gerasa, dia baru datang saja, setan-setan langsung berteriak-teriak gitu. Dan kemudian Tuhan cuma bilang pergi dari orang itu, dan kemudian mereka pergi. Ada kali lain cerita di mana Tuhan belum memerintahkan setan-setan pergi, setan-setan sudah pergi duluan. Yang berarti ini bicara otoritas. Otoritas siapa? Ya Tuhan, sang anak Allah, pribadi kedua Allah, begitu ya. Jadi ini bicara otoritas. Karenanya dalam eksorsisme tidak perlu adanya misalnya suara-suara yang harus besar gitu ya. Saya beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, 2020 sebelum COVID, saya sedang beribadah, saya sedang ada di ruang kerja saya di STFT Jakarta lantai 3. Tiba-tiba saya mendengar ada suara teriak yang kacau gitu ya, tidak teratur. Saya langsung berpikir dalam hati saya, wah ada sesuatu nih. Saya cepat-cepat turun. Ternyata setelah saya turun, di bawah tuh lagi ibadah, mereka sudah keluar dari chapel kami.
ke sudut ruangan student lounge. Di situ di lantai sudah tergelepar satu orang mahasiswi kami, dan orang-orang heboh gitu. Mengapa? Karena kampus kami sebelumnya tidak pernah melihat kejadian seperti itu. Dan karyawan juga nggak mengerti sama sekali, jadi mereka saling teriak-teriak, dan mereka ada yang teriak dalam namanya tapi dengan teriak-teriak gitu. Dan ketika saya lihat begitu, ini teriak-teriak ketakutan sebetulnya. Maka kemudian saya suruh mereka bubar. Si anak itu saya taruh di kantor Waket 3. Waktu itu saya hanya memilih beberapa, karena ini mahasiswi, saya pilih beberapa perempuan karyawati mendampingi saya. Ini faktor etos kerja, etos pelayanan ya ibu bapak ya. Kalau yang kita layani perempuan, kita laki-laki, kita harus didampingi, nggak boleh one on one lawan jenis, bahaya gitu ya. Itu melanggar kode etik. Nah kemudian saya bawa ada sekitar 3-4 begitu bantu saya, tapi tetap teriak-teriak gitu. Saya katakan nggak usah teriak-teriak, nggak ada gunanya teriak-teriak. Setan tidak takut dengan suara yang keras kalau memang itu dari setan. Mengapa? Sebab kalau setan takut suara keras, diuntungkanlah kami-kami yang dari Batak ini. Tuh Ibu Restu langsung ketawa, Pak Samuel langsung ketawa. Mengapa? Karena kita yang Batak suaranya keras kan? Saya punya mahasiswa satu, asisten saya di kampus itu kalau ngomong di kelas itu gede banget suaranya. Saya kadang-kadang suka nutup telinga gitu. Suara saya segini, ini masih sekitar 1/5-nya suara mahasiswa saya, asisten saya itu. Gede banget. Jadi kalau setan takut dengan yang suaranya gede, kami yang Batak-Batak ini diuntungkan lah gitu. Ada Pak Samuel Hutagalung yang ikut di sini, saya juga lihat beberapa, ada lagi orang Batak begitu kan. Nah, teman-teman yang dari timur, Maluku misalnya, juga diuntungkan karena mereka ngomongnya cepat gitu kan. Setan ayo cepat pergi dari sini, keluar kamu, dan seterusnya begitu kan. Cepat sekali gitu. Nah, kasihanlah teman-teman seperti Mas Petra, Mbak Restu. Setan, wis monggo, pergi kabeh setan. Ayo wis monggo pergi. Kalau kayak gitu, ya setannya nggak pergi-pergi kalau gara-gara besarnya suara. Jadi dia tidak bergantung pada hal-hal yang sifatnya fisik dari kita, tapi pada otoritas. Itu paling tidak yang kita bisa simpulkan dari apa yang Tuhan peragakan, begitu ya. Jadi ini bicara otoritas. Ini bicara otoritas. Nah, berikutnya, roh jahat yang diusir dapat kembali bahkan membawa kawan-kawannya. Ini berarti eksorsisme, pengusiran roh jahat itu tidak serta-merta permanen sifatnya. Jadi dia bukan sesuatu yang permanensi gitu ya. Tidak berlaku permanen. Mengapa begitu? Ini sebetulnya nanti berkaitan bukan hanya pada roh jahat, terutama justru pada aspek psikologis seseorang. Nah, yang keenam, ini adalah mengusir roh jahat adalah perintah Yesus kepada murid-murid dalam memberitakan Injil. Dengan kata lain, ini bukan tugas utama. Bukan tugas utama. Bagian dari melaksanakan tugas utama, yaitu amanat agung. Artinya kita mesti melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, betul, tapi bukan jadi fokus untuk eksorsisme tadi. Hanya ketika misalnya ada yang perlu dilayani, maka kita mesti melayani. Seminggu kemarin itu terjadilah kembali di kampus saya ditelepon bahwa ada satu orang mahasiswa yang tiba-tiba teriak dan jatuh di lantai begitu. Saya akhirnya ke 10:30 malam itu saya pergi ke kampus. Sebelumnya masih di era COVID tahun 2022 betul, saya ditelepon untuk ke Asrama Putri karena katanya sempat terjadi kerusuhan massal. Maka saya datanglah ke sana untuk menangani di sana. Dan waktu saya datang tinggal 6 orang, dan 3 orang itu saya pecah 2, 3 yang menurut saya masih kuat, 3 yang lemah. Dari 3 yang lemah ada 1 yang punya problem, dan itu yang saya kemudian fokus begitu. Nah, perhatikan baik-baik, ini bukan tugas utama, tapi sekalipun bukan tugas utama, kita nggak boleh kemudian mengabaikan, apalagi menganggap, itu nonsens, dan seterusnya, gitu ya. Mengapa? Saya pernah menangani satu, justru yang saya dapatkan satu orang ini, justru psikiaternya yang meminta saya terlibat membantu dari aspek rohaninya. Psikiater loh, psikiater yang meminta saya terlibat membantunya. Ya, artinya bukan tugas utama, tapi tidak boleh diabaikan, apalagi ketika misalnya muncul 1-2 entah keluarga atau anggota jemaat. Saya bahkan pernah telekonferensi, Bapak yang terkasih, video call. Bayangkan saya satu di Jakarta, yang menelpon saya itu di Sumatera Utara, Tapanuli Utara, yang mesti yang nelpon saya dari ujung Pandang, yang mesti saya layani itu di Sumatera Utara, Tapanuli Utara. Kami kemudian lakukan video conferencing, bayangkan 3 kota. Saya pernah juga misalnya mendoakan dari sini, kemudian yang saya doakan itu di Bali. Kemudian pakai Zoom, kita lakukan Zoom calling, kami lakukan Zoom calling. Pernah juga kemudian satunya lagi di Tapanuli juga.
Kemudian saya lakukan video conference untuk melayani mereka. Jadi walaupun bukan tugas utama, bukan berarti kemudian kita abaikan, apalagi kita anggap dongeng, mitos, gak masuk akal, illogical, dan seterusnya. Ya, itu justru sikap yang tidak tepat, malah akan membuat orang jadi menolak kita, begitu ya. Baik, berikutnya. Dalam kisah para rasul diceritakan bahwa cukup sering para rasul juga mengusir setan-setan. Dan ketika mereka mengusir setan, mereka mengusirnya dalam nama Yesus. Dan ini yang saya katakan tadi, otoritas tadi. Berarti otoritas itu ada pada Yesus dan bukan pada mereka ataupun pada kita. Kalau kita melakukannya, ini dalam pemahaman extended authority. Dalam pemahaman extended authority. Otoritas yang diperpanjang atau diperluas kepada kita, tapi dalam cakupan, dalam rangkuan otoritas Kristus itu. Jadi bukan saya yang punya kemampuan, bukan saya yang hebat dan seterusnya. Istri saya dihubungi oleh salah seorang sahabat lama kami yang berkata begini, istri saya ya, dia panggil, Bu Gembala, bisa nggak ya Pak Sigor menghandle satu persekutuan? Ini ada beberapa anak indigo yang ditolak di gerejanya masing-masing, dan mereka jadi nggak bergereja. Mereka dianggap dari setan lah, inilah, itulah, segala macam. Ada yang nggak percaya dan menolak mereka, segala macam. Jadi mereka akhirnya keluar dari gereja. Mereka butuh digembalakan, dan menurut mereka itu karunia dari Tuhan. Terus saya respons pada istri saya, boleh saja kalau memang mereka serius, kumpulkan saja mereka dan saya akan ketemu sama mereka. Masalah bahwa itu dari Tuhan, ya itu kita bisa lakukan semacam pengamatan, observasi dulu, kemudian evaluasi. Tapi saya tidak akan menolak yang seperti itu, karena menurut saya di luar indera 5 indera yang kita punya, kita bisa saja punya indera ke-6 begitu, menurut pemahaman, pengalaman saya dan seterusnya. Mengapa? Karena ini juga diberikan kepada para rasul begitu ya, diberikan pada para rasul. Nah, berikutnya, sebentar, ini kok tiba-tiba menggeser. Ya. Beberapa teks menunjukkan bahwa roh-roh jahat mengenali identitas ilahi Yesus sebagai anak Allah. Walaupun gambarannya seruan mereka kepada Yesus bukan seruan hormat, tapi seruan ketakutan disertai amarah, bahkan ada rasa benci begitu ya. Tetapi toh mereka mengenali dan mengatribusi Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Salah satu seruannya, mau apakah engkau hai anak Allah yang maha tinggi, ini belum waktunya, dan seterusnya. Jadi mereka mengenali begitu. Mereka mengenali bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, sekarang saya masuk pada sosok yang berikutnya. Ini penting sekali karena ada beberapa hal yang saya ingin bagikan bagi Bapak sekalian. Terkait ini istilah, ini saya rasa saya skip saja. Ini misalnya muncul diabolos, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian disebut juga Beelzebul, kadang disebut penghulu setan, Archontiton Daimonion. Dan Archonti ini sebetulnya artinya kepala gitu ya. Kepala segala setan. Kalau LAI menerjemahkannya sebagai penghulu di sini ya. Di sini disebutkan sebagai penghulu. Nah, sebentar, ini harus dihapus dulu. Kemudian Alkitab menggambarkan ada pengikut-pengikut yang banyak yang disebutkan, misalnya di Matius 25 ayat 41 maupun juga kemudian di Wahyu. Kemudian dia punya kerajaan tersendiri dan terstruktur, disebut juga naga ular tua. Berarti iblis dipahami dalam Alkitab sebagai pemimpin tertinggi. Nah, berikutnya pencobaan iblis di atas Yesus di padang gurun. Iblis menjadi agen pencoba atas Yesus. Nah, kalau ibu bapak misalnya melihat narasi ini ya ibu bapak ya, narasi pencobaan, ini sebetulnya narasi yang menarik. Mengapa? Karena gini, ibu bapak yang terkasih, cukup banyak kita memberikan gambaran bahwa setan itu diselubungi, diselimuti, dikuasai semua yang jelek. Jadi semua yang jelek, yang jahat, yang buruk, yang najis, yang kotor, pokoknya itu dari setan dah gitu. Ya, betul tidak? Betul kan? Selama ini kita diatribusi seperti itu. Sekarang mari kita lihat. Saya mau ngajak kita melihat ini dulu. Ada satu, supaya kita punya pemahaman yang tidak seperti itu juga. Lukas 4 ayat 13. Ibu bapak, saya zoom besar ya.
Kalau Bapak perhatikan teks ini, apa yang disampaikan di sini? Sesudah iblis mengakhiri semua itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sekarang saya tampilkan teks Yunaninya. Menunggu waktu yang baik ini apeste ap autu akhri kairu. Akhri kairu, waktu yang tepat. Kairu ini dari kairos. Kairos itu momentum. Momentum. Sekarang kembali ke bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ketika dikatakan menunggu momentum yang tepat, akhri yang tepat gitu ya, itu artinya tepat gitu, momentum yang pas gitu. Ini menunjukkan apa sebetulnya? Apakah ini buruk? Apakah ini menunjukkan karakter yang buruk? Tidak. Ini menunjukkan karakter yang baik justru. Apa? Sabar. Sabar. Kalau kita menunggu waktu yang tepat, waktu yang baik, berarti kita sabar. Sabar. Kalau anak kita nih, baru umur 18, udah maunya kawin, nikah, itu kan berarti nggak sabar gitu. Ya kan? Pak Samuel langsung ketawa saja. Semoga bukan pengalaman Pak Samuel nih. Pengalaman sebagian kita gitu kan, pengennya cepet-cepet punya pacar, cepet segala macam. Kita nggak sabaran kalau dilarang sama orang tua, muncullah Backstreet gitu kan. Muncullah Backstreet, makanya muncullah boy band Backstreet Boys kan gitu kan. Kan konsepnya itu sebetulnya. Anak-anak yang main belakang, kenapa? Karena orang tua larang. Dan sebetulnya itu menunjukkan apa? Tidak sabar kan? Tapi iblis menunggu waktu yang tepat, kairos, momentum. Sehingga dari situ kita bisa katakan, iblis sabar, sabar. Maka secara guyonan saya berkata begini, kalau kita tidak sabar, kita lebih buruk dari iblis. Dengan kata lain, apalagi yang kita bisa simpulkan, kesabaran itu sebetulnya kualitas yang masih standar sekali. Masih standar sekali. Mengapa? Karena iblis saja sabar, masa kita tidak bisa lebih daripada itu? Ya, ini poin penting. Jadi kita harus hati-hati bahwa tidak semua jadinya jadi iblis tidak semuanya diselubungi dengan hal-hal yang serba buruk begitu. Tidak serba buruk. Bahkan dalam banyak hal kita jauh di bawah standar, lebih jahat, lebih buruk, lebih menjijikkan daripada iblis begitu. Kalau kita perhatikan kejahatan-kejahatan manusia, saya yakin iblis pun kaget-kaget melihat kita. Saya pernah membaca misalnya anak remaja 5 orang memperkosa seorang perempuan. Kemudian setelah diperkosa, maaf kata, dari alat kelaminnya ditusukkan bambu ke atas sampai tembus. Kalau misalnya saya membayangkannya, kalau misalnya iblis melihat itu, iblis akan bilang, dari mana ide kalian muncul seperti itu? Terus kalau mereka bilang, ya dari setan, enak aja, saya aja nggak sejahat itu aja nggak pernah muncul di kepala. Iblis bisa berkata begitu loh. Di situ justru aspek kehendak bebas manusia, liberum arbitrium itu bisa membuat kita jadi baik, tapi bisa juga membuat kita jahat, bahkan lebih jahat dari si jahat itu sendiri. Nah, ini poin penting yang mesti kita catat berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi iblis saja mengenal Yesus dan iblis tidak berani mencaci maki Yesus. Tidak berani. Tidak berani. Dan waktu Alkitab bicara tentang malaikat Mikael pun tidak berani mencaci maki iblis. Dan ini yang menarik. Tapi coba lihat manusia kalau mencaci maki. Ngeri banget kan? Itu semua taman marga satwa itu, kebun binatang segala macam bisa masuk di situ. Nah, ini poin penting yang kita mesti catat dari sini ya. Berikutnya, di bagian-bagian lain iblis juga dipahami sebagai penggoda, penjerat, penyesat manusia. Namun terlihat bahwa godaan, jeratan, penyesatan iblis tidak bersifat fatalistik. Mengapa? Karena tetap ada peranan manusia di dalam merespons godaan, jeratan, ataupun penyesatan tersebut. Tetap ada peranan yang kita mainkan dengan merespons. Itu tadi yang saya katakan. Liberum arbitrium kita itu bisa membuat kita jadi sangat baik, sangat baik, dan seterusnya. Tapi bisa juga jahat, dan jahat sekali, bahkan lebih jahat dari si iblis. Karena itu ada dalam diri kita. Kemampuan itu ada dalam diri kita. Nah, berikutnya, pekerjaan yang iblis lakukan adalah mengambil, mencuri firman Allah yang ditaburkan dalam diri kita. Selain itu, membisikkan rencana-rencana jahat seperti kepada Yudas Iskariot. Iblis juga menguasai hati manusia, dan tentunya
yang dimaksud lebih kepada sifat iblis, karena iblis kan cuma satu figur ya. Tidak mungkin iblis kan hadir di semua karena dia tidak maha hadir. Ini juga mesti kita camkan baik-baik. Iblis tidak maha hadir, hanya roh Allah yang maha hadir. Selebihnya tidak maha hadir. Jadi kalau kayak begitu apa? Dia tidak perlu masuk dalam diri kita si iblis itu, tidak. Tapi dia cukup memberikan katakanlah pengaruhnya. Tapi kita yang kemudian mengembangkannya dalam diri kita. Sehingga itu tadi yang saya katakan, respons kita tadi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, ini gara-gara si jahat nih, si iblis yang membuat. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dia menguasai dalam pengertian, karena dia tidak maha hadir. Yang bisa hadir dalam setiap hati orang adalah Roh Kudus. Nah, ini yang mesti kita camkan baik-baik ya. Kelima, menurut 2 Tesalonika, kedatangan si pendurhaka di akhir zaman merupakan pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan, tanda dan ajaib, dan seterusnya. Tapi ini bukan personifikasi iblis, seperti halnya Yesus berinkarnasi, inkarnasi Allah. Iblis tidak begitu ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai kita menyamaratakannya. Kemarin selesai kuliah perjanjian baru, seorang mahasiswa saya bertanya begini, Pak, jadi sebetulnya menurut Alkitab bagaimana? Ada nggak Pak iblis? Saya katakan kalau bicara Alkitab ada. Tapi kita jangan sampai jatuh pada menaruh iblis seakan-akan maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Karenanya saya katakan, saya ingat apa yang almarhum pendeta Dr. Eka Dharma Putra ajarkan di kelas kami etika Kristen. Waktu saya ambil mata kuliah beliau sekitar tahun 95, hampir 30 tahun, 29 tahun yang lalu. Dia berkata, ada si jahat, ada yang baik. Ada Allah, ada iblis. Tapi bukan dualisme. Kalau dualisme seimbang, itu hanya dualitas bahwa dua-duanya ada. Tetapi dia tidak dualisme setara, tidak. Sang baik itu jauh di atas segala-galanya dan jauh di atas si jahat atau sang jahat tadi. Dan pada akhirnya ini akan ditelan dalam kemenangan sang baik tadi. Jadi jangan sampai kita punya perspektif yang justru jadinya politeistik. Ketika kita meyakini bahwa sang baik dan sang jahat itu dualistik, sifatnya dualisme tadi, setara, cara berpikir kita sebetulnya politeistik. Berarti ada Allah yang baik, ada Allah yang jahat, itu politeistik. Kekristenan Alkitabiah tidak mengajarkan yang seperti itu. Nah, berikutnya, terakhir, iblis pada akhirnya akan dihukum, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, puros kaiteu atau neraka kekal. Menurut Yesus memang disediakan bagi iblis dan para malaikatnya. Setan berkedudukan tertinggi dan roh jahat, namun iblis setan tidak dalam posisi sejajar yang saya tadi katakan. Baik, sekarang saya masuk pada bagian puncak, bagian kedua. Saya masuk pada eksorsisme pengusiran roh jahat. Ini lebih singkat sebetulnya. Saya masuk dulu pada kondisi kejiwaan. Ibu bapak mesti perhatikan, ketika kita bicara eksorsisme, maka yang kita lakukan pengusiran setan. Nah, ketika seseorang mengalami kerasukan, gangguan, roh jahat, dan seterusnya, ranahnya adalah psikologis, kejiwaan. Ini yang harus kita camkan, ya. Jangan sampai kita memahami itu dunia yang jauh berbeda. Tidak, itu psikologis begitu. Nah, karenanya ada kondisi psikologis yang membuat seseorang potensial kerasukan yang jadi syarat. Yang pertama, keyakinan spiritual akan dunia lain. Memahami adanya dunia roh. Orang barat modern cenderung tidak memiliki ini, walaupun sebagiannya tetap ada, ya, karena toh okultisme muncul di dunia barat. Kadang-kadang disebut sebagai esoterisme barat atau western esoterism. Tetap ada walaupun tidak banyak. Yang banyak di mana? Asia, Afrika, Amerika Latin, dan tentunya Indonesia. Mengapa? Karena kita memang hidup dalam cara berpikir yang spiritual seperti itu, bagian dari pengaruh budaya-budaya dan agama-agama lokal kita. Ya, dalam budaya Batak misalnya, Batak Toba, kalau saya mati, maka ada 3 dunia. Dunia atas, Banua Gijang, dunia tengah, Banua Tonga, dunia bawah, Banua Toru. Sebagian orang Batak yang memahami agama lokal Batak yang disebut Malim, ya, orangnya Parmalim, maka dipahami bahwa orang mati ada versi pertama masuk ke Banua Toru, ada versi yang kedua tetap di Banua Tonga bersama-sama dengan manusia yang ada. Sementara Batak Karo punya pemahaman yang sedikit berbeda. Agama lokalnya disebut Mena, pelakunya disebut pemena. Dalam agama lokal Karo, orang yang mati masuk dalam dunia roh orang mati.
Dan di dunia dunia roh orang mati, dia hidup seperti kita, kemudian bisa mati lagi sampai 7 kali. Mati masuk dunia roh berikutnya, mati masuk dunia roh berikutnya selama 7 kali. Setelah 7 kali mengalami proses kematian berulang tadi, dia jadi tanah, jadi air, jadi udara, jadi pepohonan, tumbuhan, dan seterusnya. Nah, intinya dari Sabang sampai Merauke, setiap budaya lokal kita punya pemahaman spiritual bahwa ada dunia lain, ada dunia roh-roh tadi. Itu yang pertama. Ya, karenanya kebanyakan kejadiannya hanyalah di negara-negara, di daerah-daerah yang punya keyakinan spiritual seperti ini. Yang kedua, kepribadian. Ibu Bapak juga boleh nih, ada 31 termasuk saya, 30 yang lain yang mendengarkan, termasuk Ibu Pendeta Restu dan Mas Petra, boleh lakukan juga self-check. Kepribadian, ini poin yang kedua. Imajinasi yang kuat. Imajinasi yang kuat. Kita nih imajinasinya kuat atau tidak? Maksudnya itu kalau bahasa lebih ininya, suka menghayal gitu. Suka menghayal misalnya Ibu Pendeta Restu jadi Cinderella gitu. Kemudian melihat cermin, mirror on the wall, tell me who is the most beautiful of all, begitu ya. Oh gitu kan. Dan sebetulnya anak-anak kecil itu hadir ke dunia itu dalam imajinasi yang kuat. Makanya anak-anak kecil itu punya imaginary friend. Imaginary friend yang bahasa Inggrisnya disebut bogus. Anak saya waktu usia 6-7 tahun itu lagi makan, dibilang, "Yuk makan," ditawarin ke depan. Saya lihat nggak ada orang. Terus dia ngajak main terus ngobrol. Saya katakan, "Wah, anak saya punya imaginary friend." Maka kemudian apa yang saya lakukan? Saya bilang, "Nak, nggak ada orang di situ, kamu jangan ngobrol, sini sama papa." Saya ikut main jadinya sama anak saya. Nah, bahayanya adalah gini, normalnya seorang anak akan kehilangan imaginary friend-nya di usia 9, 10 gitu ya, 11 gitu. Normalnya dia akan hilang di situ. Tapi ada cukup banyak orang yang imaginary friend-nya tidak hilang sampai dia beranjak dewasa. Saya mengamati misalnya di mahasiswa kami, beberapa sampai usia 18, 19, 20, itu ada yang sampai makan, itu mestinya diain 2 piring. 2 sendok, 2 garpu, 2 gelas. Karena apa? Ada temannya di situ. Nah, dari 3 yang tadi saya cerita tadi, yang kerasukan masal tadi, 1 punya imaginary friend. Usia 20 tahun. Dan ternyata ketika saya gali, memang dari kecil kesepian. Orang tuanya hadir, tapi tidak hadir bagi mereka. Hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara psikologis. Sehingga imaginary friend yang harusnya hilang secara normal, tidak hilang. Nah, saya tidak mau anak saya mengalami itu, maka saya harus jadi teman yang kelihatan buat anak saya. Ibu bapak di sini yang masih punya anak kecil atau yang sudah punya cucu, ingatkan orang tuanya, orang tua mereka. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan imaginary friend-nya sendiri. Karena nanti beranjak dewasa, itu akan jadi persoalan. Mengapa? Berarti imajinasinya akan dominan sekali. Dan dia akan hidup di antara dunia real dengan dunia tidak real. Dan ini bahaya. Mengapa? Karena berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan ini ke sini, kondisi psikologis yang potensial ini, begitu ya. Nah, yang berikutnya sugestible, gampang dipengaruhi. Ibu bapak gampang dipengaruhi enggak? Seorang mahasiswa kami sudah lulus beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah lulus S2 dari satu kampus di Eropa, lagi kuliah jadi asisten dosen salah seorang senior kami. Lantai 3 di ruangan belakang kampus kami itu katanya ada penampakan. Terus dia bilang gini, saya nggak percaya. Tiba-tiba jam 6 sore dia lembur memeriksa tugas yang dipinta oleh dosennya. Tiba-tiba pintu bergerak sendiri begitu tanpa ada yang menggerakkan dan katanya nggak ada angin. Ketakutan dia langsung kabur ke bawah. Mengapa? Karena teringat omongan teman-teman. Berarti sebetulnya dia sugestibilitasnya tinggi. Dia bilang, nggak percaya, itu cuma di luarnya. Dalam dirinya mulai mempertanyakan, jangan-jangan bener. Sugestibilitasnya tinggi. Hati-hati loh tuh di pohon itu ada roh-roh. Hati-hati loh tuh di jembatan itu. Hati-hati loh di kuburan itu, dan seterusnya. Walaupun kuburan zaman now udah nggak serem lagi ya. Orang pacaran di kuburan soalnya sekarang. Ya, kuburan udah nggak menyeramkan gitu. Pohon beringin itu yang lebih menyeramkan sekarang. Nah, sugestibilitasnya tinggi. Kemudian pencemas, mudah cemas, khawatir, takut, dan seterusnya. Dalam banyak hal, dalam banyak aspek, tidak harus hanya yang soal roh-roh setan-setan, cemas terhadap masa depannya. Kalau dia udah mulai seumur sekian, nanti saya nggak punya jodoh. Dan pokoknya cemas dalam berbagai hal yang sebetulnya secara rasional nggak perlu dicemaskan begitu. Dan kemudian tertutup.
Dia tidak bisa bercerita tentang dirinya dengan mudah. Dia tidak bisa mencurahkan hatinya dengan mudah. Kalau bisa ditutup serapat-rapatnya gitu. Orang tidak tahu tentang dia, orang tidak tahu apa yang jadi pergumulan, orang tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ditutup setutup-tutupnya. Introvert begitu. Kemudian kemampuan beradaptasi lama. Dari situasi A, dia beralih kehidupan ke situasi B, pindah sekolah misalnya, pindah rumah, pindah pekerjaan, dan seterusnya. Kalau pendeta bisa loh pindah tempat pelayanan. Kalau gereja yang merotasi kan tiap 4-5 tahun kan pindah. Nah, kalau dia punya kemampuan adaptasi lama, itu berisiko tinggi buat dia. Berisiko tinggi kalau dia pindah-pindah seperti itu, ya, berisiko tinggi. Kemudian emosional, ini maksudnya meledak-ledak gitu, meledak-ledak. Kemudian cara berpikirnya kontradiktif. Pada konteks tertentu dia berpikirnya A, di konteks yang berikutnya dia bisa berpikir B yang bertentangan dengan A, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya naif. Ya, Ibu Bapak tentu sudah tahulah naif ya. Nah, Ibu Bapak, ini semua kepribadian, imajinasi yang kuat, sugestibilitas yang tinggi, pencemas, introvert yang luar biasa gitu ya, adaptasi yang lama, emosional, cara berpikir kontradiktif dan naif ini berpotensi besar kalau kita punya karakter ini, berpotensi besar kemudian mengalami gangguan bahkan kemudian kerasukan. Yang berikutnya situasi yang memicu imajinasi, memicu perasaan mirip peristiwa trauma atau abuse. Waktu COVID selama 3 tahun, saya melayani sekitar 10-12 orang, bukan anggota jemaat, entah dari mana-mana gitu, dapat nomor saya, telepon, segala macam. Kemudian saya ajak konseling, saya carilah waktu itu mall yang sepi, saya ajak ngobrol, saya didampingi oleh istri saya, kadang-kadang kedua anak saya juga ikut. Dan dari semua itu, saya bisa katakan cuma satu yang menurut saya memang ada gangguan roh. Selebihnya, psikologis. Selebihnya murni psikologis, murni. Dan dari pengamatan saya, kebanyakan orang yang menyatakan diganggu oleh roh, itu bukan gangguan roh, itu psikologis. Saya dihubungi misalnya, ini sudah selesai COVID beberapa bulan yang lalu, 2023. Pak Sigor bisa datang nggak? Teman saya anaknya katanya diganggu roh jahat. Dan katanya ada seorang dukun dari kampungnya di Kalimantan bilang dia diganggu roh jahat. Oke, saya datang. Waktu saya datang, kemudian saya biasanya ajak wawancara dulu ya, konseling. Saya catat verbatim gitu, saya catat, saya dengarkan, saya tanya, saya catat, saya dengarkan. Terus sampai 5 halaman gitu, 2 jam. Setelah saya pelajari begitu, selesai, saya katakan ini bukan gangguan roh. Ini lebih kepada poin yang kedua ini. Adanya situasi memicu imajinasi, perasaan mirip trauma, abuse yang biasanya terutama di masa lalu sudah pasti, tapi di masa kecil itu paling kuat. Kalau menurut Sigmund Freud itu kan ada alam sadar, bawah sadar, tidak sadar, ya, yang kemudian diubah menjadi ego, id, super id, begitu ya. Nah, apa yang terjadi di alam sadar itu lama-lama masuk ke alam bawah sadar, bahkan ke tidak sadar. Nah, pada time to time dia akan muncul ke permukaan, antara lain lewat mimpi. Nah, kalau kita punya pengalaman traumatis di masa lalu, abuse gitu ya, misalnya penganiayaan segala macam, dari alam sadar kita di pikiran tuh masuk ke alam bawah sadar ke tidak sadar. Tetapi ketika ada kejadian mirip trauma masa kecil, dia akan menyeruak ke atas, dan ketika menyeruak ke atas, dia jadi nampak seperti kerasukan. Artinya bisa seperti kerasukan, bisa kerasukan. Ini nggak penting sebetulnya. Yang penting sebetulnya justru apa yang menjadi penyebab, trauma apa yang menjadi penyebab. Dan semua yang saya alami punya trauma masa lalu. Ada satu orang hamba Tuhan loh, kuliah magister konseling. Kemudian pada suatu ketika cari saya, entah dapat dari mana gitu, cari saya, kemudian minta layani saya. Ketika saya ajak ngobrol 2 jam, kemudian saya katakan, Bu, sorry tuh, saya ibu-ibu magister konseling, saya katakan, Bu, ini bukan gangguan roh jahat. Ini adalah psikologis. Dan saya jelaskan, saya bikin grafik, saya jelaskan begitu. Ya, saya jelaskan. Dan yang nanti juga saya akan jelaskan pada Ibu Bapak sekalian apa yang saya gambarkan. Dan kemudian saya ajak menelusuri trauma masa kecilnya. Rupanya dia berkata bahwa barang-barangnya ada yang mengganggu, pindah-pindahin, ada roro yang pindah-pindahin barangnya segala macam. Ketika saya telusuri, rupanya kejadiannya dimulai ketika bosnya mengatakan dia tidak bisa bekerja, dia nggak mampu, kerjaannya gagal, berantakan, dan seterusnya. Nah, rupanya itu adalah memicu imajinasi perasaan trauma masa kecil. Waktu masa kecil, maminya selalu bilang kepada dia, ibunya sendiri bilang, kamu nggak bisa kerja, kamu nggak mampu, kamu nggak bagus, kerja kamu berantakan, kamu kapan sih kerja yang benar, dan seterusnya.
Dan dia melupakan itu, tibalah kejadian mirip trauma masa kecil, pang! Kemudian terjadilah. Kemudian yang menurut dia diganggu oleh roh-roh jahat. Padahal ternyata tidak. Yang berikutnya kesehatan. Kelelahan. Kemarin yang saya tadi telepon seminggu yang lalu itu ternyata bukan gangguan roh, psikologis, kelelahan, sempat beberapa hari tidak tidur karena mengerjakan skripsi dan sudah deadline. Kelelahan sekali terjadilah gangguan. Kemudian tipes, PMS, mudah pingsan, dan lain-lain. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ketika semua ini terpenuhi, ya, baik keyakinan spiritual, kepribadian, situasi, dan kesehatan ketika 1, 2, 3, 4 ini terpenuhi, maka ini menjadikan kita memiliki kondisi yang secara psikologis potensial mengalami kerasukan. Sehingga dengan kata lain, kerasukannya sebetulnya less significant, kurang signifikan. Yang signifikan adalah justru ini, kondisi ini. Maka kalau kita menghadapi seseorang yang mengalami mengklaim diganggu roh dan seterusnya, atau pada momen itu dia mengalami gangguan roh, ini kita harus cek. Maka percakapan sejam, 2 jam, 3 jam harus mengecek satu persatu semua ini. Ya. Nah, karenanya saya tadi bercerita, saya mau menjelaskan lebih jauh terkait ini, tapi saya kesini dulu. Menurut Profesor William James, dia berkata gini, entah roh itu ada atau tidak, kita percaya roh itu ada atau tidak, ia pasti masuk ke dalam diri manusia melalui jiwa yang retak. Maka kemudian kesurupan jadi fungsi untuk pemenuhan adanya kebutuhan tertentu yang hilang tadi. Kesurupan karenanya adalah gejala, pasti ada sebabnya, sehingga jika tidak ditangani penyebabnya akan kambuh lagi. Itu yang bahasa Alkitab, kalau setan diusir satu, keluar dia akan kembali lagi bawa 7 yang lain. Itu sebetulnya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita misalnya diganggu roh, kemudian kita hanya dalam nama Yesus pergi, terus tenang dia misalnya. Entah kita bacakan doa Bapa Kami, kita bacakan doa-doa yang lain, kita nyanyi, kemudian dia sadar kembali. Tapi kalau penyebabnya tidak kita tangani, akan terulang lagi. Itu yang Tuhan bilang, diusir 1 akan kembali 7, jadi lebih buruk. Dan biasanya kalau dia mengalami kambuh lagi, memang akan cenderung lebih buruk. Mengapa? Karena secara psikologis dia sudah damage, tidak diperbaiki, tambah damage dia gitu, tambah rusak gitu. Ya, nah karenanya Ibu Bapak, ini keywordnya. Keywordnya adalah jiwa yang retak. Jiwa yang retak. Nah, tadi saya janji saya mau jelaskan sedikit dalam gambar. Kalau saya izin gambar, ya Ibu Bapak yang terkasih. Ya, ini saya izin gambar dulu. Katakanlah ini jiwa saya, dan saya punya keretakan jiwa. Ini bukan logo PLN ya Ibu Bapak ya. Walaupun mirip dengan logo PLN, kan petir gitu ya. Nah, ini katakanlah keretakan jiwa. Maka gimana ini? Sebentar, ini ada yang mesti saya tarik keluar. Nah, oke. Maka dia bisa masuk lewat celah ini. Dia bisa masuk lewat celah ini. Maka kalau kayak begitu, ya, apa yang mesti kita perbaiki ini? Yang mesti kita perbaiki adalah bagaimana keretakan jiwa ini kemudian kita rapatkan. Dan saya mau beritahu, tidak ada orang yang tidak retak jiwanya. Ini pegang baik-baik, camkan baik-baik. Tidak ada orang yang tidak retak jiwanya. Yang membedakannya adalah ini. Yang membedakannya adalah ada yang retaknya hanya begini, ya, tapi ada juga yang retaknya begini, sangat besar. Maka kalau misalnya tema kita adalah untuk diri kita sendiri, kita mesti melakukan self check seberapa retaknya kita. Nah, karenanya kita tidak boleh meninabobokan keretakan itu dengan permisif. Ya, lu harus terima gua kan orangnya begini. Ya, lu harus terima gua, ya memang gua dari dulunya begini. Ya mau diapain, gua dari dulu udah begini. Nah, itu kita permisif jadinya. Keretakan itu tidak akan hilang.
Dan permissiveness itu sangat mungkin pada akhirnya akan membuat keretakan jiwanya makin lebar, makin ke sini begitu. Nah, ketika keretakannya makin lebar, maka infiltrasi ini akan mudah masuk ke dalam diri kita gitu. Dan kemudian timbullah gejala-gejala yang disebut kesurupan atau kerasukan tadi, yang sebetulnya sebabnya bukan roh itu, sebabnya adalah jiwa yang retak. Maka entah dia psikologis murni atau memang karena ada gangguan, entah perdukunan, roh-roh dan seterusnya, yang mesti ditangani bukan roh-roh itu, yang mesti ditangani adalah ini, bagaimana ini hilang dalam diri kita. Bisa nggak Pak sampai murni sempurna? Nggak akan bisa, tapi paling tidak retaknya dari sebesar ini, begitu, dari sebesar ini, kemudian retaknya kita perdekat jadi begini. Ups, andu. Retaknya jadi mendekat begitu. Nah, perlahan-lahan kemudian retaknya kita mendekatkan, makin dekat begitu. Dan kemudian kita lebih dekatkan lagi. Kemudian kita lebih dekatkan lagi. Sampai titik terdekat dari dua sisi keretakan itu, makin mendekat, makin mendekat. Dan itu yang harus kita lakukan. Bagaimana melakukannya? Nah, ini catatan penting yang mesti kita lakukan. Bagaimana melakukannya adalah dengan melakukan self-check. Self-check atas apa? Self-check atas poin-poin yang saya sudah sampaikan di sini. Semua ini. Ya, ini kita harus lakukan self-check atas semua ini. Yang pertama, keyakinan spiritual kita. Ya, keyakinan spiritual kita. Kemudian yang berikutnya kepribadian. Pak, keyakinan spiritual ya kita kan percaya pada roh, betul. Tapi bagaimana kita memahami yang tadi? Apakah dalam perspektif teologis kita roh Allah dengan roh jahat itu sama, setara, equal gitu? Atau jangan-jangan sebetulnya perilaku kita lebih menaruh roh jahat lebih tinggi. Kita lebih takut pada roh jahat daripada pada roh Allah sendiri. Kita lebih meyakini kehadiran roh jahat daripada kehadiran roh Allah. Misalnya seperti itu. Itu mesti dilakukan self-check. Ya. Saya meyakini eksistensi keduanya, tapi saya lebih menaruh otoritas pada roh Allah. Karena itu yang benar. Gitu. Karenanya saya nggak pernah takut, kemanapun saya nggak pernah takut terhadap apapun juga nggak. Karena sudah punya pemahaman ini. Bahwa Allah jauh di atas segala-galanya. Gitu. Tapi kalau kita masih menganggap setara atau bahkan secara konkret pragmatis dia di atas, ya kita akan sangat mudah mengalami persoalan-persoalan yang sifatnya okultistik begitu. Ya, yang kedua kepribadian, ini semua data ini coba kita cek satu persatu. Ini sudah diuji oleh teman saya, dokter di bidang psikologi yang melakukan penelitian di UGM terhadap 6.000 pasien yang mengklaim dirinya mengalami gangguan roh. Ya, jadi ini bukan ciptaan saya, tapi dari teman saya. Kami pernah presentasi bareng, saya pernah juga minta dia pemaparan di kampus saya dari perspektif psikologisnya dan dipaparkan. Kami pernah juga dengan salah satu gereja di Semarang webinar bareng. Saya teologinya, dia psikologinya. Jadi ini sudah diuji lewat penelitian tingkat disertasi, tingkat doktoral, kepribadian ini. Kemudian situasi ini juga berdasarkan kajian teman saya tadi. Nah, kesehatan juga punya pengaruh. Nah, Bapak perhatikan semua, terutama 3 bagian ini. Kalau kesehatan ya tinggal jaga kesehatan kita. Terutama 3 ini. Keyakinan spiritual, bagaimana kita melihat roh Allah dengan roh setan, posisinya seperti apa, ketakutan kita pada apa, dan seterusnya. Kemudian kepribadian, kemudian situasi. Nah, waktu di situasi, Ibu Bapak mesti mengecek, Ibu Bapak punya trauma apa. Nah, saya mau beritahu, ini yang berikutnya, saya mau share lewat whiteboard lagi. Ibu Bapak, saya harus hapus dulu yang ini. Ya, kalau ini saya katakan masa lalu, ya masa lalu. Apa yang kita taruh di sini atau ditaruh orang lain, bisa kita sendiri, bisa orang lain yang ditaruh di sini. Ya, kemudian dia akan memengaruhi sepanjang perjalanan kehidupan, sepanjang journey of life kita. Dia akan memengaruhi, dia akan terbawa terus. Maka karenanya Ibu Bapak masih self-check di sini isinya apa saja.
isinya apa saja. Selepas dari webinar ini, Bapak lakukanlah malam nanti, nih jam 8 selesai WIB, jam 9 coba lakukan self-check. Dan ini nggak selesai sekali sebetulnya. Saya cukup sering melakukannya. Bapak kalau lihat misalnya kuku saya ini pendek-pendek nih. Ya, saya close dulu desktop share. Kalau Bapak lihat nih kuku saya pendek-pendek. Mengapa kuku saya pendek-pendek? Karena waktu kecil saya suka gigit-gigit. Di sini ada nggak yang suka gigit kuku? Dan ibu bapak tahu nggak mengapa saya suka gigit kuku? Waktu kecil saya nonton, tiap kali nonton 30 September. Tahu kan filmnya? G30 SPKI. Waktu saya TK dan SD, saya nonton itu bagaimana mereka disiksa penayangan itu. Ada yang kukunya dicabut-cabut kan? Betul kan? Dan itu bikin saya trauma ternyata. Sejak nonton itu, saya nggak pengen punya kuku panjang. Mengapa? Karena saya takut kalau itu terjadi lagi, saya ditangkap, saya dicabut kuku saya. Maka saya gigit-gigit sampai nggak bisa dicabut lagi. Karena kalau udah seperti ini kan udah nggak mungkin lagi dicabut gitu. Itu ternyata trauma. Dan ketika saya coba kenali, oh itu ya sebabnya. Saya berhenti gigit-gigit kuku. Tapi toh masih ada dampak. Saya akan suka sekali gunting kuku sependek ini. Karena udah kebiasaan. Tapi saya jadi ngerti itu trauma saya sehingga saya nggak gigit-gigit kuku lagi. Dan kemudian saya cek lagi kebiasaan-kebiasaan buruk apa lagi. Ketika saya punya, oh ini kebiasaan buruk, oh ini kebiasaan buruk, oh ini kebiasaan buruk. Saya mesti cek di belakang tuh penyebabnya apa. Itu yang saya bilang tadi dengan keretakan-keretakan dan kemudian karenanya kita mesti melakukan self-check ini. Kita mesti lakukan self-check ini. Apa yang di masa lalu kemudian yang membentuk kita, yang sebetulnya sedikit banyak jadi traumatis bagi kita dan memengaruhi kita di sepanjang jalan kehidupan kita sejak itu. Dan bisa saja di perjalanan ini kita punya tambahan trauma lagi, bisa saja, gitu, ya. Nah, saya sebetulnya sudah hampir selesai. Karenanya ketika saya bicara keretakan jiwa, kerasukan roh adalah gejala, wilayahnya adalah kejiwaan atau psikologis, penyebabnya adalah jiwa yang retak. Setiap manusia punya keretakan jiwa, ada yang halus, ada yang besar. Nah, entah itu karena gangguan roh atau murni psikologis, setiap orang yang diklaim mengalami gangguan roh, bahkan sampai kerasukan, kesurupan, maka penanganannya tetap harus psikologis. Nah, saya di mana-mana selalu mengusulkan untuk gereja-gereja yang mungkin di sini ada hamba-hamba Tuhan juga untuk membangun pelayanan gerejawi terhadap orang yang mengalami gejala-gejala kerasukan tadi untuk ditangani secara holistik, yaitu melibatkan konseling pastoral, konseling psikologis, bahkan kedokteran jika dibutuhkan. Pada waktu tertentu psikiater dibutuhkan supaya tenang. Tapi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh psikolog-psikolog dan berkolaborasi dengan pendeta. Karena nggak boleh pendeta tok, tapi juga jangan hanya bergantung pada psikologi. Mengapa? Karena biar bagaimana iman seseorang memainkan peranan penting dalam kejiwaan seseorang. Yang tadi saya jelaskan, keyakinan spiritual tadi. Karenanya tetap sisi pastoral konseling atau pelayanan penggembalaan, konseling penggembalaan tetap dibutuhkan. Karena tiga ini harus berjalan bersamaan. Nah, penutup saya, roh-roh jahat beroperasi menghasilkan berbagai macam kejahatan dalam dunia melalui manusia, dan kemudian salah satu wujudnya adalah kerasukan roh yang sebetulnya ada dalam wilayah kejiwaan, dan penanganan menyertakan aspek kejiwaan secara serius. Jiwa yang sehat akan menghasilkan kehidupan yang sehat secara spiritual, secara rohani. Dan saya tadi sudah menyarankan mari kita lakukan self-check. Dan kalau perlu pembinaan-pembinaan di gereja bagi umat perlu dilakukan secara berkala terus-menerus supaya ini kemudian jadi satu pegangan untuk selalu menjaga diri bersih atau mengecek masa lalu, adakah pengaruh-pengaruh pada trauma-trauma masa lalu yang membentuk kita sekarang. Kalau dampaknya buruk maka kita mesti perbaiki dengan kemudian melakukan rekonstruksi masa lalu. Bukan dihancurkan rekonstruksi, tapi dibangun ulang. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan pada Ibu Pendeta Restu. Baik, terima kasih pada Pak Pendeta Asibor yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan eksorsis. Satu hal yang pasti dari saya secara pribadi, Ibu Bapak juga pasti sudah menangkapnya, bagaimana kerasukan roh itu berada dalam wilayah kejiwaan. Adanya keretakan. Mari kita semua, mungkin malam ini kita bisa self-check.
Apa keyakinan kita selama ini, kepribadian kita, bagaimana situasi yang kita alami, bahkan masa lalu kita membayangi sampai sekarang, dan juga mengenai kesehatan kita. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, waktu kita untuk di malam hari ini memang tinggal beberapa menit lagi, tetapi kita akan masuk dalam sesi diskusi. Silakan kepada Ibu Bapak dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pak Pendeta Asigor dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskannya pada bagian chat dan kami nanti akan membacakannya kepada narasumber kita. Baik, sambil menunggu Ibu Bapak yang akan mungkin membuat pertanyaan baik secara tertulis maupun nanti langsung, saya ada pertanyaan kepada Pak Pendeta Asigor. Pak Pendeta Asigor, ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, ini saya tertarik dengan tiba-tiba kemarin saya baca dari 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25. Kasus di mana Saul memanggil roh Samuel. Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu roh Samuel benar roh Samuel atau itu roh jahat? Satu dulu itu aja Pak Pendeta Sibo. Nanti baru yang kedua. Sebetulnya di materi yang okultisme itu sudah saya bahas, tapi di sini karena ditanyakan lagi tidak apa-apa. Jadi begini, ada dua mazhab juga ya. Biasa kalau saya menafsir Alkitab, saya akan lihat berbagai pandangan yang muncul terkait teks itu gitu ya. Yang pertama, yang memahami bahwa itu bukan roh Samuel, bahwa itu sebetulnya roh jahat. Nah, yang kedua yang memahaminya adalah roh Samuel. Ada nggak konsekuensi teologisnya? Besar sekali. Kalau kita pahami itu roh Samuel, berarti sebetulnya pemahamannya kurang lebih sama dengan pemahaman agama-agama lokal yang berbasis animisme maupun juga dengan pemahaman spiritisme atau spiritualisme, di mana ketika kita mati kita masih bersama-sama dengan orang-orang yang hidup di dunia ini. Nah, cara berpikir ini sebetulnya selain agama-agama lokal yang berbasis animisme, tapi juga spiritisme. Ya, dalam ilmu okultisme ada spiritisme, ada spiritualisme gitu ya. Mereka percaya pada roh-roh, dan roh-roh itu ada bersama kita, bahkan kemudian roh-roh itu bisa bekerja sama dengan kita, bisa kita manfaatkan, bahkan bisa berkomunikasi dengan kita dengan istilahnya divination atau divinasi lewat seseorang yang kemudian dimasuki oleh roh itu, atau lewat misalnya bola kristal, atau lewat yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita percaya itu roh Samuel, maka konsekuensi teologisnya kita percaya bahwa pemahaman kita tentang roh-roh orang mati sama sejajar dengan agama suku yang berbasis animisme. Dan yang kedua ya dengan ilmu perdukunan, khususnya spiritisme, spiritualisme gitu ya. Itu konsekuensinya. Nah, yang kedua, kalau kita meyakini bukan dari Samuel, tetapi itu roh jahat, maka kita memahami bahwa roh jahat itu bisa menyerupai seseorang. Dalam hal ini Paulus pernah berkata bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang, sehingga sangat mungkin bahwa menyamar sebagai sesuatu, seseorang itu memang bagian dari penipuan iblis gitu ya, yang tadi bahwa dia menipu segala macam, bagian dari karakteristiknya. Jadi paling tidak teks itu dipahami dalam dua pendekatan. Yang satu memang roh Samuel dengan konsekuensi teologis tadi, yang kedua itu roh jahat. Nah, kalau ditanya kepada saya lebih pilih yang kedua. Mengapa? Karena Alkitab kita baik PL maupun PB maupun juga teologi Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa roh-roh itu masih hidup bersama dengan kita. Itu ya, justru itu yang di-counter oleh banyak teologi Kristen terhadap animisme, dinamisme, dan agama lokal. Dan itu sebetulnya yang membedakan kita dengan tradisi-tradisi lokal tersebut. Kira-kira begitu jawabannya, Ibu Pendeta Restu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan kedua tidak terkait dengan hal itu, tetapi ini saya penasaran karena untuk membedakan antara kerasukan pada sesungguhnya atau tidak karena psikologis itu apa sebenarnya? Jadi kan kalau maksudnya kalau kerasukan secara psikologis adalah kita mungkin ada pendekatan dengan dia seperti kasus Pak Pendeta Sigor dengan mahasiswi di SN Jakarta tadi ya. Tapi kalau benar-benar ini sampai dia kerasukan, dari beberapa kisah yang pernah saya lihat ataupun saya baca, dia sampai dia menyakiti dirinya dan benar-benar praktisi agama juga tidak bisa melakukan pelepasan dirinya. Jadi apa pembedaan yang paling signifikan dari keduanya itu, Pak? Ya, begini. Kalau psikologis dia akan cenderung berlangsung lebih lama.
lebih lama. Kalau psikologis dia akan lebih lama. Kalau dia memang sepenuhnya gangguan roh, dia akan lebih cepat. Tidak ada orang yang mengalami gangguan roh itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau sampai itu gangguan kejiwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan jadi sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda tapi bukan dalam pengertian bipolar atau multipolar, bukan dalam pengertian multiple identity, kepribadian ganda, bukan ya. Kalau misalnya kepribadian ganda dialami seseorang, itu tidak butuh kerasukan, tapi dia akan switch. Misalnya sekarang saya Asigor, ketika misalnya saya switch, saya bisa jadi John, dan John ini jadi John, betul-betul John dengan karakteristik yang tersendiri, beda dengan Asigor. Besoknya lagi saya bisa jadi James, besoknya lagi bisa jadi Joko, misalnya begitu. Nah, di Inggris ada satu kasus, dia sampai punya 100 lebih kepribadian, dan itu bisa switch demikian dengan karakteristik yang berbeda-beda begitu. Nah, kalau kayak gitu itu bukan kesurupan dan tidak perlu momen, tapi dia akan switch pada berdasarkan konteks tertentu. Nah, karenanya yang pertama, kalau psikologis cenderung lebih permanen, kalau gangguan roh tidak. Yang kedua, ketika seseorang mengalami kerasukan roh, maka dia akan tampil bukan lagi sebagai dirinya. Nah, karenanya memang perlu dikenal oleh orang yang melayani. Adalah baik kalau orang yang melayani juga adalah orang yang mengenal dia. Satu, saya pernah menangani dalam retret satu sekolah. Kemudian pada saat KKR gitu, ada altar calling, lah kemudian saya mendoakan sebagian. Tiba-tiba salah seorang mahasiswa itu jatuh, terus dia ya melakukan tindakan yang tak terkendali itu, kemudian saya doakan. Tapi kemudian saya mengamati, ketika saya mengamati, saya lihat matanya begitu ya, saya lihat ekspresi wajahnya dan seterusnya, maka saya menyimpulkan dari matanya begitu ya, matanya tidak berubah dalam sudut, dalam cara memandang segala macam. So, apa yang dia sampaikan juga tidak berubah, suaranya segala macam. Kemudian saya melihat begitu, kemudian saya berkata begini, kalau kamu tidak berhenti juga begini, saya matiin AC, saya matiin lampu, kami mau api unggun di luar. Kami tinggalin, nggak lama dia bangun berdiri begitu. Dan ternyata memang psikologis, dan dalam kerangka apa? Cari perhatian gitu. Dia adalah sosok yang senang sekali mencari perhatian. Jadi sebegitu akutnya mencari perhatian gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kayak begitu, maka penanganannya harus berkelanjutan. Ibu bapak harus menangani secara berkelanjutan sampai yang bersangkutan menemukan kedamaian, ketenangan yang kuat, sehingga dia lebih stabil begitu. Kira-kira begitu, Ibu Pendeta Restu. Baik, Pak Pendeta Asigor. Oke, Pak Pendeta, ini ada beberapa pertanyaan di bagian chat. Saya akan bacakan dari Bapak Tito Tariga. Oke, saat kita bertemu dengan orang yang kerasukan, katakanlah di pinggir jalan dan banyak kerumunan orang, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana, Pak Pendeta? Baik, Pak Tito. Ini agak lain nih. Agak lain, ya. Agak lain. Begini, Pak. Kita punya otoritas itu otoritas rohani, Pak. Saya pendeta, saya punya otoritas rohani. Di mana otoritas rohani saya? Ya di kalangan orang Kristen, Pak. Bukan berarti bahwa misalnya kalau di sana saya nggak sakti gitu, bukan ke situ ya. Tapi ini bicara otoritas, bicara juga posisi begitu. Jadi kalau di luar sana kerumunan banyak segala macam, ya kalau ada orang yang kerasukan, ya saya nggak perlu tiba-tiba harus turun juga gitu ya, nggak perlu juga harus tiba-tiba turun. Karena apa? Di sana kan juga banyak orang yang lain-lain gitu, yang merasa mampu segala macam. Kalau buat saya nggak akan langsung terjun gitu, kecuali dalam kerumunan itu saya melihat tidak ada lagi orang yang turun gitu ya, baru saya akan turun gitu, Pak. Contohnya nih, Pak, tanggal 6 April yang tahun lalu mama saya meninggal, dan karena mama saya sudah dalam posisi secara budaya Batak Toba itu kami menyebutnya sahur matua ya. Anak semua sudah menikah, sudah punya cucu laki-laki dari semua. Jadi ini meninggal dalam kondisi sudah terhormat sekali dalam budaya Batak Toba. Maka dibawa ke kampung, pesta adatnya panjang.
Kemudian kakak saya, istri saya, dan saya juga waktu pesta itu gondang itu mulai merasakan ada nuansa yang rasa-rasa yang tidak baik. Tapi ketika kami mengamati tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi November tahun lalu adik bapak saya meninggal, saya mewakili keluarga ke sana. Waktu gondang dimainkan mulai ada suasana nortor yang mulai mulai seperti tidak terkendali. Dan pelan-pelan ada dua family saya yang mulai kelihatan seperti kesurupan gitu. Mulai seperti, tapi belum total, mulai kesurupan, mulai jatuh, terus ada satu yang jatuh dalam kondisi seperti mulai kurang sadar gitu. Tadinya saya masih nortor begini, begitu saya lihat, saya berhenti, saya pegang tangan saya begini, saya siap-siap. Kalau terjadi sesuatu dan tidak ada yang bisa handle, saya akan turun handle. Tapi ternyata kemudian di situ ada satu bapak udah saya yang langsung datang, katanya diusap mukanya. Saya nggak ngerti maksudnya diusap apa, tapi kemudian dia jadi tenang. Ya udah, saya biarinin saja gitu. Kan kita juga nggak perlu rebutan. Udah gua yang bisa, nggak perlu gitu juga, Pak. Jadi kira-kira berdasarkan pengalaman saya kalau dalam situasi begitu ya kita lihat saja, kita wait and see dulu, Pak, gitu. Karena nanti kesannya kita jadi rebut-rebutan mau segala macam, nggak perlu, Pak. Begitu ya, apalagi kalau itu kerumunan orang di tengah jalan, saya rasa nggak perlu. Kira-kira begitu ya, Pak. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sigor. Jadi Pak Tito mungkin lihat dulu keadaannya, situasinya ya. Kita lihat apakah ada orang lain yang bisa membantu. Kalau tidak ada, baiklah kita akan membantu sedemikian rupa. Dan ini ada boleh saya sedikit share, Bu? Boleh dong Pak Tito, pas banget. Oke, selamat datang Jadi, Pak Tito. Oke, silakan, satu menit silakan. aja ya, satu Boleh, menit. boleh. Jadi kira-kira 10 tahun lalu, saya pulang kantor naik sepeda motor ya ke rumah. Di jalan saya nggak bisa lewat karena jalan itu penuh dengan kerumunan orang, ramai sekali. Jadi saya nggak bisa melintas. Kemudian saya menimpikan motor dan saya lihat ya kerumunan itu. Akhirnya ada orang digotong ke dalam masjid. Jadi itu memang kerumunan itu ada di depan masjid ya. Begitu saya lihat ke dalam ada kerumunan orang dibaringkan dan saya tanya ada apa itu orang kerasukan, Pak, dia bilang gitu. Yang saya lakukan sederhana seperti Pak Asigor tadi, karena saya memang nggak mau yang rumit-rumit, Pak. Saya doa dalam hati, Tuhan, kalau kau mau mengusirnya, saat ini juga dia bisa pergi. Saya berdoa gitu takut malu, Pak. Sebab saya kalau udah datangi, nanti saya berdoa ternyata nggak pergi iblisnya, kan saya malu juga di depan. Itu masjid soalnya, jadi nggak ada orang Kristen ya, Pak. Jadi saya datang, karena berapa langkah saya tolong Pak, pinggir, saya datang, saya masuk. Belum saya nyampe, Pak, dia sudah siuman lagi. Di situ saya percaya yang Bapak bilang tadi, yang bekerja ini sebetulnya otoritas Tuhan gitu. Itu aja sih, Pak. Ya, Bu, terima kasih ya. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Tito. Baik, gimana Pak Asigor? Pengalaman Pak Tito? Baik, terima kasih, Pak. Saya senang sekali bahwa dia cepat sadar. Yang jadi persoalan sebetulnya begini, Pak. Misalnya dia dibawa ke masjid, pasti ada kiai, ada ustadz segala macam. Kita yang orang Kristen. Nah, kita mesti membuang pemikiran ini seperti pertarungan antara kita dengan mereka. Jangan begitu ya. Jangan dipahami sebagai pertarungan seperti itu. Yang lebih mesti kita utamakan adalah pemulihan dari orang yang bersangkutan dulu. Karena tadi prinsip dasarnya bahwa kerasukan atau kesurupan itu gejala, yang jadi persoalan sebetulnya adalah psikologis, maka sebetulnya itu belum selesai sebetulnya. Belum selesai. Kalau yang saya lakukan seperti yang kemarin, Pak, yang baru tuh minggu lalu, saya jam 10:30 malam di kampus saya tanyalah oleh kakak kelasnya apa yang terjadi begitu. Kemudian saya ajak ngobrol kakak kelasnya, saya biarkan dia sama beberapa yang lain termasuk rekan dosen kami. Terus saya ditanya, rupanya habis telepon pacarnya. Maka apa yang saya lakukan? Saya telepon pacarnya dan saya tanya, saya dosen STT Jakarta, ini begini, boleh saya cerita apa yang terjadi? Boleh Anda ceritakan? Nah, setelah cerita panjang lebar, singkatnya saya menemukan tidak ada persoalan yang signifikan sebetulnya, sehingga terjadi begitu. Berarti lebih kepada jiwa si mahasiswa ini yang sedang lemah, sedang tidak stabil begitu. Makanya mesti saya lakukan adalah, yang kami lakukan ya meredakan dia, tapi kemudian kami mencari dukungan dari orang tua atau wali yang bersangkutan untuk membantu memproses supaya jiwa yang sedang tidak stabil ini boleh stabil, boleh pulih kembali begitu. Nah, sebetulnya yang saya mau paparkan di sini, Pak, bukan lebih kepada
Di misalnya konteks kita bergereja, konteks kita berjemaat, konteks kita rumah, keluarga, begitu ya, terutama begitu. Kalau untuk orang-orang yang kita nggak kenal, ya paling tidak kalau dia udah sadar kembali ada puji Tuhan. Karena nggak mungkin juga kita tindak lanjuti lebih jauh gitu. Tapi kalau di jemaat, di gereja, di keluarga, kita bisa usahakan tindakan yang lebih jauh dari sekedar mengusir setan yang mengganggu atau menendangkan dia, tapi kemudian mendalami persoalannya apa sampai ketemu. Ya, yang saya bilang rekonstruksi, setelah persoalan ketemu baru kemudian kita carikan solusi bersama. Karena ini nggak bisa selesai dalam sekejap. Ada yang saya tangani 4 tahun loh Ibu Bapak. Belum selesai juga 4 tahun. Mengapa? Karena itu tadi sebetulnya bukan kebanyakan, semuanya tuh psikologis gitu. Nah, selama psychological backgroundnya tidak benar-benar pulih, itu akan bisa terjadi secara berulang. Gitu. Kira-kira begitu penjelasan saya, Bu Restu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Tito untuk share pengalamannya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Tito untuk pengalamannya, dan Pak Asigor tadi bicara mengenai situasi dalam keluarga berarti ya, yang juga mempengaruhi sebagian orang dalam kepribadiannya. Jadi ada pertanyaan juga dari Pak Sosa Manao. Beliau berkata, dalam perspektif lain ada yang berkata bahwa akar pohon keluarga ini sangat mempengaruhi journey of life kita. Jadi bagaimana bisa melihat gejala psikologi dalam hal ini? Gimana Pak penjelasannya? Ya, baik. Ini mesti paling tidak ada 2 ya. Apakah yang dimaksud misalnya genetik? Nah, kalau genetik agak rumit ya, agak panjang, rumit ceritanya. Tapi kalau saya lebih bicara kepada environment gitu, lingkungan keluarga. Bagaimana lingkungan keluarga memengaruhi yang bersangkutan. Misalnya gini, Ibu Bapak, kalau kita dididik oleh orang ayah yang suka memukul, maka kita akan suka memukul anak kita, itu akan turun. Itu yang kemudian saya pernah bahas itu dalam generational curse dengan salah satu gereja di Surabaya kalau saya nggak salah. Generational curse, kutu keturunan, sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya mistik begitu, tetapi kalau si bapak suka memukul anak, maka anak akan cenderung suka memukul anaknya lagi, dan seterusnya, generational curse. Dan itu sebetulnya cenderung bukan genetik, lebih kepada bagaimana lingkungan membentuk, dan kita punya tendensi untuk mewariskan itu ke keturunan berikutnya, generasi berikutnya. Maka kalau kita sudah percaya kepada Kristus, terus kita cut gitu. Jadi kalau saya dulu dipukul oleh ayah saya, biar berhenti di saya jangan lanjutkan kepada anak saya, supaya anak saya tidak lanjutkan kepada anak-anak mereka, dan seterusnya gitu. Maka akar pohon keluarga ini tidak dilihat sebagai genetik, tapi lebih bagaimana pengaruh lingkungan. Dan kalau memang pengaruh lingkungannya buruk dan misalnya memengaruhi kita mesti membenahi, dan kalau kita sudah pulih, kita tidak mewariskan kepada yang berikutnya. Dan indikator pulih atau tidaknya sebetulnya adalah apakah kita mewariskannya ke bawah atau tidak. Kalau kita sudah pulih, kita tidak akan mewariskannya. Tapi kalau kita masih mewariskannya, kita belum pulih, retaknya masih ada, bahkan mungkin akan membesar karena kita seperti melatih itu gitu. Sehingga dia akan makin retak. Sehingga karenanya saya secara pribadi lebih melihat bukan faktor genetik, tapi lebih pada faktor pengaruh lingkungan dalam keluarga tadi. Itu ya. Dan kalaupun ada pengaruh dari atas, itu lebih ke generational curse yang seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Begitu ya, Ibu Bapak dan Pak Sosa Manao, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Asigor. Jadi kemungkinan besar adalah kebiasaan akhirnya menjadi karakter. Begitu Pak Pendeta? Ya, kebiasaan yang diterima ya. Habituasi itu membentuk karakter seseorang. Betul, dan ini tanpa dia sadari, karakter itulah yang membawa dia menularkan kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya menjadi kebiasaan juga dalam diri. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta Asigor. Mungkin satu pertanyaan lagi, ini dari Bapak Emmanuel Farel. Ini bertanya terkait dengan pernyataan Pak Pendeta Asigor tadi, bahwa roh jahat tidak takut dengan air suci ataupun alat-alat lainnya. Jadi bagaimana menurut Bapak untuk menanggapi pelayanan eksorsisme Katolik, di mana mereka menggunakan alat-alat tersebut? Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi saya mau menyampaikan itu basic principles-nya, prinsip-prinsip dasar bahwa roh itu bukan materi. Roh itu non-materi, immaterial. Karenanya juga dia tidak akan tunduk atau terkait dengan hal-hal yang material. Sehingga hal-hal yang material sebetulnya bukan dalam kerangka roh itu. Kepada siapa? Ke kita sebetulnya.
ke kita. Dan dalam tradisi kita masing-masing kita membangun hal-hal seperti tadi dalam katakanlah dalam kelompok gerejawi kita gitu ya, kita punya tradisi yang kita bangun dan kita kemudian hidup dalam tradisi itu. Jadi itu lebih kaitannya kepada kita, di mana kita menaruh iman kita juga pada hal-hal tersebut. Saya mau beri contoh nih Ibu Bapak. Ini ya, yang saya pegang ini adalah minyak zaitun asli dari Israel. Saya sudah terima ini dari 2018-19 kalau saya tidak salah. Ada teman saya tur ke Israel, dia beli minyak zaitun, saya dikasih oleh-oleh. Dan katanya, Pak Sigor, kalau Pak Sigor mau melakukan eksorsisme pakai minyak zaitun ini. Dahulu kala kalau saya melakukan eksorsisme saya pakai minyak baby oil dan seterusnya, tapi didoakan dulu, begitu ya. Tapi kemudian saya pikir kenapa memang harus baby oil, minyak goreng juga bisa kan begitu ya, bimoli gitu, lebih murah daripada baby oil kan gitu. Tapi kemudian dalam perkembangan pelayanan saya berpikir juga, apa gunanya sih pakai minyak begitu? Memangnya setan takut sama minyaknya? Setan takut sama minyaknya atau takut sama saya? Bahkan saya berlanjut lagi, setan takutnya sama saya atau sama nama Tuhan yang saya percaya? Nah, ketika saya tiba pada tadi yang saya jelaskan, itu sebetulnya bergantung pada otoritas Tuhan, dia tunduk, dia takut pada otoritas Tuhan Yesus, maka yang paling penting adalah otoritas Tuhan Yesus. Maka ini sebetulnya hanyalah sebuah sarana. Nah, tiap kita boleh saja membangun apapun sarananya, tapi bukan ini yang kemudian tempat kita bergantung. Kita boleh, itu boleh saja. Mengapa? Karena ini bukan berkaitan kepada roh jahatnya pada kita. Dan kita hidup dalam tradisi. Tradisi kita beda-beda. Tapi tadi sebetulnya lebih kepada basic principles, atau katakanlah secara esensial, sebetulnya nggak berkaitan. Tapi kalau mau kita pakai, silakan. Ada teman saya yang lain dalam tradisi yang berbeda, kalau eksorsisme harus doa Bapa Kami. Saya katakan, mengapa harus doa Bapa Kami? Memangnya setan hanya takut sama doa Bapa Kaminya? Kan tidak. Kan begitu ya. Setan takutnya pada otoritas Yesus. Kalau kita bicara murni pengusiran setan ya Bapak ya. Tapi kalau kemudian lebih kepada psikologis, itu mau kita apain pun sebetulnya nggak akan ada terjadi perubahan, karena harus secara psikologis ditangani begitu. Nah, karena sekali lagi ini Ibu Bapak lihat ini sudah 6 tahun, tapi sedikit sekali saya pakai. Ini biasanya saya gunakan masih sesekali kalau orang yang saya layani atau keluarga yang saya layani masih mempercaya hal-hal yang seperti ini. Mengapa? Karena imannya memainkan peranan penting. Yang tadi keyakinan spiritual kan? Keyakinan spiritual begitu. Imannya memainkan peranan penting bagi dia. Bagi saya ini udah bahkan kalau bukan less significant, bahkan insignificant sama sekali gitu. Makanya nih habisnya cuma sedikit nih, masih banyak banget gitu. Gitu ya. Jadi kira-kira begitu Ibu Bapak, itu adalah tradisi yang dibangun oleh masing-masing, yang memang iman mereka dibangun di situ, dan itu tidak masalah karena itu terkait dengan dia atau mereka maupun juga orang yang dilayani, tapi tidak ada hubungannya dengan roh-roh tadi. Tetapi ingat, bagi diri seseorang, keyakinan spiritual seseorang memainkan peranan yang sangat penting, dan karenanya itu harus dihargai. Maka kalau saya misalnya melayani dalam konteks tertentu yang punya keyakinan spiritual tertentu, berbasis tradisi tertentu, ya saya menghargai mereka. Karena biar gimana itu juga bagian dari kejiwaan dia gitu. Kejiwaan saya adalah sangat-sangat dipengaruhi oleh keyakinan spiritual saya. Dan karenanya sebagai misalnya nih tadi Pak Tito misalnya, katakanlah Pak Tito, Pak Sigor bantu dong, ada saudara saya. Tapi misalnya saudaranya Pak Tito ini dari gereja Batakaro yang punya keyakinan tertentu. Loh, saya nggak bisa bilang nggak bisa Bu. Wah, yang ada justru tidak akan bisa tertangani gitu. Mengapa? Karena saya menyatakan menegasi keyakinan spiritual dia, dan itu nggak tepat justru. Kira-kira begitu Pak Emmanuel Farel, Bu Pendeta Restu dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Pendeta Asigor. Jadi kita menghormati juga ya keyakinan spiritual dari teman-teman kita. Baik, inilah pertanyaan terakhir dari Pak Emmanuel. Maka kurang lebih hampir 2 jam Pak Pendeta Asigor, kita telah berjumpa dan juga membahas mengenai tema eksorsis pada malam hari ini. Mungkin banyak pertanyaan yang masih ada di dalam diri Ibu Bapak yang hendak ditanyakan. Jangan takut, silahkan juga bisa langsung Ibu Bapak masuk ke channel atau kanal YouTube kami di Scripture Union Indonesia. Itu kami akan hadir kembali tayangan ini di hari Senin, tepatnya di jam 5 sore. Jadi Bu Bapak ingin bertanya dan sebagainya perihal eksorsis, bisa langsung di bagian komen. Nanti kami akan menyampaikannya kepada Pak Pendeta Asigor. Tidak apa-apa ya Pak Pendeta ya? Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Karena
waktu 2 jam ini juga masih kurang Pak Pendeta Sigor. Pasti banyak pertanyaan yang akan mau ditanyakan. Baik, oleh karena itu Ibu Bapak kami Kita Restu, tadi ada siap. yang bertanya mengenai materi. Kalau misalnya ada yang mau PPT-nya nanti saya kirimkan kepada Mas Petra, silakan menghubungi SUI. Nanti materinya bisa ambil dari SUI ya, Ya, materi PPT siap. tadi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Asigor. Ya, kami juga dari Scripture Union Indonesia mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Asigor Pesi Tanggang sebagai narasumber di acara kami hari ini sejenak bersama Scripture Indonesia di dalam tema eksorsis, upaya mengusir roh jahat dalam hidup kita. Terima kasih banyak Pak Asigor, tetap sehat, tetap semangat. Terus kami bisa undang ya Pak, jangan lelah-lelah membagi materi Ya, untuk kami. baik, baik. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, kami juga mempunyai banyak informasi, terutama terkait dengan acara kami, HUT SU ke-55 tahun. Jadi kami mengundang Ibu Bapak sekalian untuk menulis dengan tema pentingkah peran para church di mata gereja dalam membangun iman jemaat. Mari Ibu Bapak membuat tulisan dan mengirimkannya kepada kami dengan batas akhir penyerahan naskah di tanggal 14 Juni. Dan jangan takut, ada hadiahnya tentunya, yaitu di mana 10 tulisan juara masing-masing mendapatkan sertifikat dan uang sejumlah 1.500.000. Wow, Ibu Bapak ya, lumayan besar. Dan mari ikuti kegiatan ini, silakan menghubungi Bapak Petra Agung Haryono. Nomor teleponnya bisa Bapak Ibu catat di bagian slide kami. Baik Ibu Bapak, 2 minggu mendatang kita akan berjumpa kembali. Ajak teman-teman, rekanan untuk berjumpa di acara kita, yaitu sejenak bersama Scripture Union Indonesia dengan tema Relationship, Journey to the Future bersama dengan Pastor Christopher. Jadi di tanggal 10 Mei 2024 di waktu yang sama, yaitu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, kita akan melihat bagaimana kaum muda menganggap status relationship ini seperti di Facebook mungkin ya, atau di medsos lainnya seperti di IG, itu menjadi hal yang paling penting. Jadi bahkan itu bukan hanya sekedar status relationship itu, tapi adakah kasih Allah yang benar-benar nyata yang bisa mereka terapkan kepada sesama. Jadi bagaimana semestinya kaum muda mempersiapkan diri dan pasangan hidupnya untuk dapat memasuki jenjang yang lebih serius di dalam hubungan mereka. Jadi mari beramai-ramai 2 minggu depan kita akan bersama bertemu di acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Itulah informasi dari kami Ibu Bapak. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang masih setia sampai saat ini dan juga kepada Pak Asigor yang sudah menjadi narasumber. Dan untuk menutupnya, kami mohon Pak Asigor untuk membuat kesimpulan kepada kami dan doa penutup. Silakan Pak Pendeta. Baik, mengingat tema kita adalah eksorsisme dan bagaimana kita menghadapinya dalam kehidupan kita, maka agar kita tidak mengalami gangguan, kita harus memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang bersih. Keretakan-keretakan dalam jiwa kita mesti kita perhatikan, lakukan evaluasi diri sendiri, sehingga kemudian keretakan makin hari makin tipis, dan dari situ kita justru bisa membantu mereka jadi berkat, menolong mereka-mereka yang lain yang juga mengalami keretakan jiwa yang mungkin tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Jadilah berkat dengan membantu orang, termasuk dalam hal yang seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini ya Allah, kami belajar berkaitan dengan eksorsisme, bagaimana kemudian kami menghadapinya dengan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami secara khusus untuk boleh melihat ke dalam jiwa kami masing-masing. Adakah keretakan-keretakan jiwa yang masih nyata dalam kehidupan kami? Dan biarlah malam ini dan malam-malam berikutnya dalam keteduhan pimpinan Roh Allah, kami boleh menyelidiki, mengevaluasi diri kami sendiri. Kalau ada hal-hal di masa lalu yang terjadi yang mungkin sudah terlupakan, tapi justru membentuk, memengaruhi watak kami, dan menjadi tidak baik, biarlah Tuhan tolong kami untuk mengenalinya, mengidentifikasinya, kemudian membongkar serta membangun ulang sesuai firman Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan setelah itu mampukanlah kami juga untuk boleh jadi berkat bagi sesama kami
dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin mereka tidak mampu lalui dengan sendiri. Mampukanlah kami boleh jadi berkat ya Tuhan. Berkati SUI dengan segala pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan boleh semakin berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Sisa malam hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.